Xiao Ko sudah duduk di bangku yang baru saja ditinggalkan Sun Tong, bahkan dia memungutkan pula sarung pedang Sun Tong yang terjatuh ke lantai tadi ke atas meja dan diletakkan sejajar dengan bungkusan kain sendiri. Ia tidak memandang ke arah Chu Bong dengan pandangan lurus, namun dia tahu paras muka Chu Bong telah berubah. Kemudian dia pun merasakan Chu Bong telah berada di hadapannya, duduk di kudanya sambil mengawasi wajahnya dengan sepasang mata yang melotot besar. Tapi Xiao Ko seolah-olah tidak mengetahui kedatangannya, ia masih meneguk air tehnya dengan tenang. Air teh dalam cawan sudah dingin, maka ia membuangnya lalu memenuhi lagi dari poci, tapi kembali air itu dibuang karena air dalam poci sudah dingin, biarpun demikian ia menuang pula cawannya dengan air teh. Chu Bong mengawasi terus gerak-geriknya dengan mata melotot, tiba-tiba teriaknya keras, "Hei, apa yang sedang kau lakukan? Aku ingin minum teh, aku haus, ingin minum teh. Tapi kau tidak meminumnya. Karena air tehnya sudah dingin, aku tak pernah suka minum air teh dingin." Kemudian setelah menghela napas, katanya lagi, "Kalau minum arak aku tak ambil peduli, arak macam apapun ku minum, tapi kalau soal minum teh, maka hal tersebut ku perhatikan benar-benar, air teh dingin tak boleh diteguk, aku lebih suka minum arak beracun daripada harus minum air teh dingin. Apakah kau masih berharap bisa muncul air teh panas dari dalam poci tersebut?" Tanya Chu Bong. "Sebenarnya aku memang berharap demikian. Tahukah kau semua air teh yang berada dalam poci itu sudah dingin?" "Aku tahu, tentu saja aku tahu." Chu Bong memandangnya tanpa berkedip seperti lagi mengawasi sesosok makhluk aneh saja. "Kalau toh kau sudah tahu air teh dalam poci sudah dingin, bagaimana mungkin bisa muncul air teh panas dari dalam poci tersebut? Bukan cuma hangat bahkan harus panas sekali, air teh yang panas dan mendidih baru sedap diteguk." Tiba-tiba Chu Bong tertawa lagi, sambil berpaling kepada si sepatu paku, ia berkata, "Sebenarnya aku ingin memenggal batok kepala dari bocah ini, tetapi sekarang aku tak akan memenggalnya, bocah ini sudah edan, aku tak pernah memenggal batok kepala dari seseorang yang sudah edan." Si sepatu paku tidak tertawa, sebab dia telah menyaksikan suatu peristiwa aneh. Ia melihat air teh yang mengalir keluar dari poci berisi air teh dingin, di tangan Xiao Ko itu sekarang mengalir keluar air teh yang panas, bukan cuma panas bahkan baru saja mendidih dan mengeluarkan asap tebal. Gelak tertawa Chu Bong dengan cepatnya turut terhenti, sebab dia pun telah menyaksikan kejadian tersebut. Memang tidak banyak manusia yang masih bisa tertawa setelah menyaksikan kejadian seperti ini, sebab orang yang bisa mempergunakan hawa murni yang dialirkan melalui telapak tangan untuk merubah sepoci air dingin menjadi air panas memang tidak banyak jumlahnya. Mendadak Chu Bong berpaling ke arah si sepatu paku, kemudian tanyanya lagi, "Apakah bocah ini sudah edan?" "Tampaknya tidak. Apakah bocah ini seperti mempunyai sedikit kepandaian silat yang tulen?" "Tampaknya memang begitu. Benar-benar tidak kusangka, kalau bocah ini adalah bocah yang hebat, hampir saja aku terkelabuhi." Selesai mengucapkan perkataan itu, dia pun melakukan suatu perbuatan yang tak pernah disangka oleh siapapun. Tiba-tiba ia melompat turun dari kudanya dan menancapkan golok raksasanya ke lantai, kemudian setibanya di hadapan Xiao Ko, ujarnya bersungguh-sungguh sambil menjura, "Kau bukan orang edan, kau adalah seorang Hohan. Asal kau bersedia menjadi saudaraku, bersedia menemani aku pulang untuk minum arak sampai puas, sekarang juga aku akan berlutut dan menyembahmu 3 kali." Dalam Hiong Sai Tong boleh dibilang jago lihai tak terhitung jumlahnya, si singa jantan Chu Bong sendiri mempunyai kedudukan serta nama besar yang menggetarkan seantero jagat, tapi mengapa ia bersedia melakukan hal tersebut terhadap seorang pemuda rudin? Namun kalau dilihat dari tampangnya, dia seperti bukan cuma berbicara di bibir belaka. Xiao Ko seperti tertegun dibuatnya, beberapa saat kemudian baru menghela napas dan berkata sambil tertawa getir, "Sekarang aku baru percaya kalau apa yang dikatakan orang-orang persilatan tidak salah, si singa jantan Chu Bong memang seorang manusia yang luar biasa, tak heran kalau begitu banyak orang takluk kepadamu dan bersedia menjual nyawa untukmu. Bagaimana dengan kau?" Chu Bong segera bertanya, "Apakah kau pun bersedia untuk berteman denganku?" Mendadak Xiao Ko menggebrak meja keras-keras kemudian teriaknya lantang, "Neneknya, berteman ya berteman, apa sih hebatnya dengan suatu persahabatan?" Suaranya jauh lebih keras dari Chu Bong, bahkan terusnya dengan suara menggeledek, "Aku Ko Qian Hui sudah beberapa bulan luntang-lantung dalam dunia persilatan,
namun belum pernah kujumpai seorang manusia yang begitu memandang tinggi diriku, mengapa kita tak boleh bersahabat? Cubong segera mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, haoh, 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 bagus, bagus sekali. Cuma kau harus urungkan niatmu untuk menyembah di hadapanku, bila kau berlutut aku pun tak dapat berdiri, jika kedua-duanya sama berlutut dan sama-sama menyembah, kau kepadaku dan kau menyembah kepadamu, bukankah kedua-duanya akan menjadi sepasang manusia dungu? Lalu teriaknya lagi keras-keras, aku tak akan melakukan pekerjaan dungu seperti ini. Cubong segera menyatakan persetujuannya. Baik, kalau toh aku mengatakan tak akan melakukan, kita tak usah melakukannya. Aku pun tak dapat menemani kau pulang untuk minum arak, sebab di Tiangan aku masih ada suatu janji mati hidup. Kalau begitu kita boleh minum di sini, minum sepuas-puasnya. Minum di sini. Xiao Ko berkerut kening, kau tidak khawatir Suma Chao Kun menyusul kemari. Mendadak Cubong menggebrak meja keras-keras. Neneknya, sekalipun ia datang kemari, apa sih hebatnya? Paling banter aku pertaruhkan nyawaku untuk diadu nyawanya, memangnya ia bisa mengapakan diriku? Cuma kita harus melangsungkan juga perjamuan ini, sebab kalau tidak akan lebih menderita daripada mati. Baik, minum ya minum. Asal kau tidak takut, memangnya aku mesti takut. Dalam warung itu bukan cuma tak ada tamu, para pelayan pun sudah kabur menyelamatkan diri. Untung saja guci arak tak akan turut melarikan diri. Cubong dan Xiao Ko minum arak, si sepatu paku yang menuangkan, ia menuang dengan cepat sedang yang meneguk lebih cepat lagi. Tapi seguci arak belum habis diteguk, dari kejauhan sana sudah kedengaran suara derap kaki kuda. Derap kaki kuda itu amat kencang dan keras, paling tidak ada 6-70 ekor yang datang bersama. Ang Ho Aki memang termasuk wilayah kekuasaan dari Suma Chao Kun. Bila ada orang mengatakan ini perintah dari Suma Chao Kun, maka dalam waktu singkat sebuah bukit kecil pun akan rata menjadi tanah lapang. Namun Cubong sama sekali tidak mengerdipkan matanya, dia tetap memegang cawan besar yang penuh dengan arak, setetes pun tak ada yang mengalir keluar. Aku akan menghormati 3 cawan lagi untukmu, katanya kepada Xiao Ko, semoga kau banyak rejeki, panjang umur dan selalu sehat walafiat. Baik, akan ku teguk. Biar ia meneguk dengan cepat, suara derap kaki kuda itu lebih cepat lagi, 3 mangkuk arak baru habis diteguk, suara derap kaki kuda sudah menggebu-gebu. Tangan si sepatu paku yang memegang guci arak sudah mulai melemas, tapi paras muka Cubong sama sekali tidak berubah. Kali ini giliranku yang menghormatimu, ia berkata lagi, maka paling tidak kau pun harus menghormati 3 mangkuk arak pula untukku. Tiba-tiba si sepatu paku menimbrung, lapor Tongcu, ketiga mangkuk arak tersebut mungkin tak dapat diminum lagi. Mengapa? Mengapa tak dapat diteguk? Seru Cubong gusar. Lapor Tongcu, bila diteguk maka nyawa Ko Xiaoya mungkin akan menemani Tongcu sama-sama melayang. Tiba-tiba saja hawa gusar Cubong hilang lenyap, setelah menghela napas panjang ujarnya, apa yang dia ucapkan memang masuk di akal, bila nyawaku yang hilang masih mendingan, mengapa aku mesti menyeret pula keselamatan jiwamu? Baru saja dia hendak melompat bangun, Xiao Ko telah menekan bahunya sambil berkata seenaknya, nyawaku tidak lebih berharga daripada nyawamu, kau saja berani adu jiwa, mengapa aku tak berani? Apalagi kita toh belum tentu tak mampu melawan mereka. Cubong segera tertawa terbahak-bahak setelah mendengar perkataan tersebut, serunya, betul. Ucapanmu memang tepat sekali. Oleh sebab itu aku pun hendak menghormati 3 mangkuk arak untukmu, semoga kau pun banyak rejeki, panjang umur dan selalu sehat walafiat. Mereka berdua bersama-sama tertawa tergelak. Belum berhenti gelak tertawanya, derap kaki kuda yang menggebu sudah mengurung warung tersebut rapat-rapat. Menyusul kemudian derap kaki kuda berhenti, setelah beberapa ringkikan kuda, tiada suara lagi yang kedengaran. Tiba-tiba saja suasana di sekitar tempat itu menjadi hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun, warung itu seolah-olah berubah seperti berada di kuburan. Tiba-tiba si sepatu paku turut duduk, lalu katanya sambil tertawa getir, lapor Tongcu, sekarang aku pun ingin minum sedikit arak. Golok tanpa suara, pedang tanpa suara, manusia tanpa suara, kuda pun tak bersuara. Sebab setiap orang, setiap ekor kuda telah mendapat pendidikan yang amat berdisiplin selama banyak tahun, bila berada dalam keadaan yang tak bersuara, mereka dapat berdiam diri tanpa menimbulkan sedikit pun suara, biar kepala dipenggal pun tak nanti akan kedengaran suara.
Di tengah keheningan yang luar biasa, tampak seorang berkopiah kemala, bermantel bulu binatang dan bergendong tangan, pelan-pelan memasuki ruangan warung teh itu. Cho Tang Lai telah muncul di situ. Sikapnya amat tenang dan mantap, hanya seseorang yang tahu bahwa posisi dan kedudukannya jauh lebih menguntungkan daripada kedudukan lawan yang bisa menunjukkan sikap tenang dan mantap seperti ini. Sebab dia yakin, 3 manusia dengan 3 lembar jiwa yang berada dalam warung teh itu sudah berada di dalam genggamannya. Namun Xiao Ko maupun Cubong tak memandang sekejap mata pun terhadap kehadirannya, seakan-akan mereka tidak mengetahui akan kehadirannya saja. Aku ingin menghormati 3 mangkuk arak lagi untukmu, demikian Xiao Ko berkata, ketiga mangkuk arak ini kutunjuk untukmu semoga kau panjang umur, kaya sentausa, banyak anak banyak cucu. Belum lagi arak dituang, Cho Tang Lai telah berada di hadapan mereka dan menyela dengan hambar, ketiga mangkuk arak ini seharusnya akulah yang menghormati kepada kalian. Mengapa? Chu Tongcu datang dari tempat jauh, kami belum sempat menjadi seorang tuan rumah yang baik, maka sudah sepantasnya bila akulah yang menghormati ketiga mangkuk arak ini untuknya. Cubong tidak mengucapkan sepatah kata pun, dengan cepat dia meneguk habis 3 mangkuk arak. Cho Tang Lai tidak ketinggalan, ternyata dia pun meneguk habis 3 mangkuk arak tak kalah cepatnya daripada lawan. Aku pun hendak menghormati lagi Chu Tongcu dengan 3 mangkuk arak, kembali Cho Tang Lai berkata, ketiga mangkuk arak ini pun harus kuminum juga. Mengapa? Sebab sehabis meneguk ketiga mangkuk arak tersebut, aku hendak menanyakan suatu persoalan kepada Chu Tongcu. Urusan apa? Cho Tang Lai meneguk dulu 3 mangkuk arak, lalu baru berkata, Chu Tongcu tak menentu gerak-geriknya, kau bisa pergi datang sekehendak hati sendiri, seolah-olah menganggap tempat ini sebagai tempat yang tak berpenghuni. Kemudian setelah menghela napas panjang, terusnya, bila Chu Tongcu hendak pergi semenjak tadi kami tentu tak mampu untuk berbuat apa-apa. Kemudian sambil mendongakkan kepalanya dan memandang wajah Cubong dengan sorot mata dingin, terusnya, tadi, mengapa Chu Tongcu tidak segera pergi? Kau tidak menyangka bukan? Iya, aku benar-benar tidak menyangka. Padahal aku sendiri pun tidak menyangka sebab waktu itu aku belum bersahabat dengan teman seperti ini. Cubong menepuk-nepuk bahu Xiao Ko, sekarang setelah aku mempunyai seorang sahabat seperti ini, tentu saja aku harus menemaninya untuk meneguk beberapa cawan arak, apalagi dia pun tak bisa turut aku pulang, terpaksa akulah yang tetap tinggal di sini untuk menemaninya. Setelah berhenti sejenak dan tertawa terbahak-bahak, Cubong berkata lebih jauh, sesungguhnya alasanku amat sederhana, cuma sayang manusia seperti kalian tak nanti akan mengerti. Mendadak Cho Tang Lai tidak berbicara lagi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia menghela napas panjang, tidak minum arak, pun tidak berbicara. Dalam beberapa waktu ini, dia seolah-olah berubah menjadi manusia kayu, bahkan sorot matanya pun tidak menunjukkan sedikit perubahan pun. Dari luar sana pun tidak nampak sesuatu gerakan, sebelum ada perintah dari Cho Tang Lai, siapapun tak berani melakukan tindakan atau gerakan apapun. Waktu-waktu semacam ini ternyata tidak berlangsung pendek. Dalam beberapa saat tersebut, apa yang telah dilakukan Xiao Ko serta Cubong, ternyata Cho Tang Lai tidak tahu, dia pun tidak ambil peduli. Selama keheningan berlangsung, hanya mimik wajah Xiao Ko seorang yang kelihatan sangat aneh. Dilihat dari mimik wajahnya itu, dia seolah-olah seperti melihat dengan jelas ada 7-8 ekor kalajengking, belasan kutu busuk yang menerobos masuk ke dalam bajunya, namun justru ia merasa tak tega untuk mengusiknya. Dia memang menyaksikan sesuatu yang orang lain tak akan melihatnya, sebab arah tempat duduknya persis menghadap ke arah sebuah jendela di sebelah kiri dan kebetulan jendela tersebut berada dalam keadaan terbuka. Di luar jendela tentu saja terdapat orang-orang yang dibawa Cho Tang Lai, namun sudut yang ditempati Xiao Ko sekarang justru persis mengarah ke sebuah pohon di antara celah-celah kawanan manusia. Pohon itu sebuah pohon pek yang besar dan sudah mengering, di bawah pohon pek tersebut berdirilah seseorang. Seorang manusia yang sederhana, tenang dan membawa sebuah peti kayu kuno. Xiao Ko ingin menerjang keluar, beberapa kali sudah siap menggerakkan tubuhnya, namun ia tak pernah bergerak. Karena dia tahu, saat ini sudah mencapai saat yang paling memuncak mati hidup semua orang akan ditentukan oleh keputusan yang diambil waktu itu, setiap gerakan atau setiap perbuatan yang dilakukan olehnya kemungkinan besar dapat mencelakakan keselamatan sahabatnya. Itulah sebabnya ia tak boleh bergerak.
Dalam keadaan demikian dia hanya bisa berharap orang yang berdiri di bawah pohon sambil membawa peti itu jangan beranjak pula dari posisinya. Entah berapa saat kemudian, mendadak ia menyaksikan lagi suatu peristiwa yang sangat aneh. Tiba-tiba saja dia melihat Cho Tang Lai tertawa. Sampai detik itulah dia baru menemukan bahwa senyuman Cho Tang Lai sebenarnya amat memukau hati. Ia menyaksikan Cho Tang Lai bangkit berdiri sambil tersenyum, lalu dengan mempergunakan sikap yang amat indah dia memberi hormat kepada Chu Bong. "Chu Tongcu, aku tak ingin menghormatimu secawan arak lagi," kata Cho Tang Lai, "perjalanan dari sini menuju ke Lok yang sangat jauh, minum arak kelewat banyak kurang baik bagi kesehatan badanmu." Xiao Ko tertegun, demikian pula dengan Chu Bong. "Kau mempersilahkan dia untuk pergi?" tanya Xiao Ko, "Kau benar-benar rela membiarkan dia pergi?" Cho Tang Lai tertawa hambar. "Ia dapat bersahabat denganmu, mengapa tidak pula denganku? Ia dapat duduk di sini menemanimu minum arak sambil menyerempet bahaya, mengapa aku tak boleh membiarkan dia pergi meninggalkan tempat ini?" Ternyata ia menuntunkan sendiri kuda milik Chu Bong, sambil katanya lagi, "Chu Tongcu, setelah perpisahan hari ini mungkin kita masih akan bersua lagi di kemudian hari. Maaf kalau aku tak dapat menghantarmu lebih jauh." Debu menggulung-gulung setinggi langit-langit. Seekor kuda dengan membawa Chu Bong dan sepatu paku telah berlalu dari situ dengan kecepatan tinggi. Memandang bayangan tubuh mereka hingga lenyap dari pandangan mata, Xiao Ko baru berpaling ke arah Cho Tang Lai sambil menghela napas panjang. "Ai, sekarang aku baru percaya akan perkataan dari orang-orang persilatan, Cho Tang Lai memang seorang manusia yang luar biasa." Cho Tang Lai menghela napas pula. "Ai, sayang aku tahu kalau kau tak akan berteman dengan manusia seperti aku ini, sebab kau hanya ingin menjadi tenar, ingin membunuh Suma Chao Kun di ujung pedangmu." Xiao Ko termenung sampai lama sekali, kemudian baru ujarnya, "Yang mati mungkin bukan dia, melainkan aku." "Iya, benar. Kemungkinan besar kaulah yang akan mati," kata Cho Tang Lai hambar, "bila ada orang bertaruh denganmu, aku berani bertaruh 10 lawan 1 dengan memegang kau yang mati." Ia memandang sekejap ke arah Xiao Ko, kemudian melanjutkan, "Jika kau bersedia untuk bertaruh denganku, aku pun bersedia." "Aku tidak bersedia." "Mengapa?" "Sebab kalau kalah, aku tak mampu membayar." Selesai mengucapkan perkataan itu, Xiao Ko menerjang keluar, sebab tiba-tiba ia menemukan orang yang semula berdiri di bawah pohon pek kini sudah hilang secara tiba-tiba. Kali ini Xiao Ko sudah bertekad akan menyusulnya sampai ketemu. Bab 3. Penyergapan. Fajar baru menyingsing, udara terasa dingin sekali hingga serasa menusuk tulang. Ketika Cho Tang Lai baru mendusin, Suma Chao Kun sudah menanti di ruang depan, duduk di kursi beralaskan kulit binatang dan meneguk arak anggur buatan Persianya. Hanya Suma Chao Kun seorang yang boleh berbuat demikian, sebab dahulu pernah terjadi suatu peristiwa. Suatu hari seorang gadis yang mengira Cho Tang Lai tak mungkin bisa meninggalkan dirinya, baru akan duduk di kursi tersebut. Akibatnya dalam keadaan telanjang bulat dia dilempar keluar dari pintu. Semua yang dimiliki Cho Tang Lai hanya milik dia seorang, tak nanti dia akan mengizinkan orang lain untuk turut menikmatinya kecuali Suma Chao Kun seorang. Tapi Cho Tang Lai toh membiarkan bosnya menunggu cukup lama di luar sebelum dia keluar dari kamar tidurnya dengan mengenakan jubah longgar dan bertelanjang kaki. Ucapan pertama darinya adalah bertanya kepada Suma Chao Kun, "Begini pagi sudah sampai di sini, apakah kau ingin buru-buru mengetahui mengapa kulepaskan Chu Bong kemarin?" "Benar," sahut Suma Chao Kun, "aku tahu kau pasti mempunyai banyak alasan, sayang tak satu pun yang berhasil kudapatkan." Cho Tang Lai juga duduk di atas sebuah kursi beralas kulit binatang, padahal di hari-hari biasa ia selalu berpakaian rapi di depan Suma Chao Kun, sikapnya hormat dan belum pernah duduk sejajar dengan Suma Chao Kun. Karena dia ingin orang lain merasa bahwa Suma Chao Kun selalu berada di atas. Tapi sekarang dalam ruangan itu hanya mereka berdua. "Aku tak dapat membunuh Chu Bong," ujar Cho Tang Lai, "pertama karena aku tidak ingin membunuhnya, kedua aku pun tak punya keyakinan untuk berhasil." "Mengapa kau tak ingin membunuhnya?" "Seorang diri ia memasuki daerah pusat kekuasaan kita, dengan babatan goloknya menghabisi nyawa panglima kita, setelah itu sebenarnya dia bisa pergi dari sana, tapi lantaran ia harus menemani seorang sahabat untuk minum arak, maka ia tetap tinggal di situ." Setelah berhenti sejenak, lanjutnya lagi dengan suara hambar, "Bila kubunuh dia dalam keadaan begitu,
di kemudian hari orang persilatan pasti akan mengatakan bahwa si singa jantan Cubong memang tak malu disebut seorang lelaki sejati, cukup setia kawan, cukup punya nyali. Kemudian setelah tertawa dingin, lanjutnya, bila ku binasakan dirinya, bukankah hal ini sama artinya dengan menyempurnakan ketenarannya? Suma Caukun memperhatikan arak dalam cawan kristalnya, sampai lama kemudian dia baru berkata lagi dingin, aku tahu kau pasti mempunyai alasan, tapi aku tidak habis mengerti, mengapa kau katakan tak yakin bisa menang. Bukankah jumlah anak buah yang kau bawa sangat banyak? Masa kekuatan sedemikian besarnya tak sanggup menghadapi mereka bertiga? Bukan 3, melainkan 4 orang. Siapakah orang yang keempat itu? Aku tidak melihat dengan jelas, tapi aku dapat merasakan dia berdiri di luar jendela di belakangku, walaupun dia berdiri agak jauh di luar jendela, namun dalam perasaanku dia seakan-akan berada begitu dekat dengan punggungku. Mengapa? Sebab dia mempunyai hawa nafsu membunuh. Belum pernah kujumpai hawa pembunuhan yang sedemikian menakutkannya. Kau tidak berpaling untuk melihatnya dengan jelas. Tidak, sebab aku tahu dia mengawasiku terus-menerus, seakan-akan memberi peringatan secara khusus kepadaku, asal aku berani melakukan suatu gerakan, entah gerakan apapun, ia dapat turun tangan secara tiba-tiba. Setelah berhenti sejenak, terdengar Cho Tang Lai berkata lebih jauh, biarpun aku tidak melihat wajahnya, namun Ko Qian Hui tentu melihat tampangnya dengan jelas. Dari mana kau tahu? Waktu itu Ko Qian Hui duduk tepat di hadapanku, persis menghadap ke arah jendela, ketika kurasakan hawa nafsu membunuh tersebut, paras muka Ko Qian Hui turut berubah pula, seakan-akan ia melihat sukma gentayangan secara tiba-tiba. Ko Qian Hui boleh dibilang seorang jago pedang nomor wahid di kolong langit dewasa ini, bila tanpa suatu sebab tertentu, mengapa dia menaruh perasaan jeri dan ngeri terhadap seseorang yang masih terasa asing baginya. Mendadak Suma Caukun mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Maka kau pun merasa takut. Dengan nada mengejek Suma Caukun berkata, benar-benar tak kusangka Cho Tang Lai pun bisa menjadi takut, takut kepada seseorang yang sama sekali tak sempat dilihatnya dengan jelas. Cho Tang Lai memandang wajahnya dengan pandangan dingin, menanti gelak tertawanya sudah selesai, dia baru berkata dengan suara yang tenang, biarpun aku tidak menyaksikan wajahnya, namun aku tahu siapakah dia. Siapakah dia? Suma Caukun segera menghentikan gelak tertawanya, apakah kau menganggap dia adalah orang yang telah membinasakan Nyo Qian? Benar, sudah pasti benar. Setelah berhenti sejenak Cho Tang Lai berkata lebih jauh, orang ini pasti sangat jarang melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, pasti mempunyai suatu hubungan yang sangat istimewa dengan Cubong, tapi bukan berarti menjadi anak buahnya Cubong. Dan aku pun yakin senjata yang dipergunakan orang ini sudah pasti terhitung senjata yang paling menakutkan dan belum pernah dijumpai manusia selama ini, senjata yang pada saat bersamaan dapat menggunakan banyak jenis senjata untuk menunjukkan kehebatannya. Masih ada? Suma Caukun bertanya. Sudah tidak ada lagi. Hanya itu saja yang berhasil kau ketahui. Sampai detik ini hanya itu saja yang ku ketahui, bahkan bagaimanakah bentuk dari senjata tersebut pun belum bisa kubayangkan sekarang, tapi aku yakin apa yang keketahui sekarang masih jauh lebih banyak daripada apa yang diketahui orang lain. Suma Caukun ingin tertawa, namun ia tak mampu memperdengarkan gelak tertawanya. Cho Tang Lai adalah sahabatnya, sahabat karib yang pernah hidup mati gembira sengsara bersamanya, Cho Tang Lai terhitung pembantunya yang paling diandalkan pula. Tapi siapapun tak mengerti, apa sebabnya bila mereka berdua sedang berada berdua, ia selalu berusaha memojokkan Cho Tang Lai seakan-akan ingin melukai hatinya. Selama ini Cho Tang Lai tak pernah memberikan perlawanan, bahkan reaksi sedikit pun tak ada. Selesai meneguk habis secawan arak anggur, mendadak Suma Caukun bertanya kepada Cho Tang Lai, sekarang Sun Tong sudah mati, bagaimana dengan Quick Chung? Quick Chung pun tak ada. Kemarin pagi aku masih melihat dia, mengapa pagi ini sudah tak nampak? Sebab kemarin pagi aku sudah menyuruh dia berangkat ke Lokyang. Begitu mendengar Cubong sudah sampai di Anghoaki, aku lantas menitahkan kepadanya untuk pergi. Setelah berhenti sebentar, lanjutnya, aku suruh dia setiap 500 li ganti kuda sekali, siang malam menempuh perjalanan tiada hentinya, dia mesti sampai dulu ke kota Lokyang sebelum Cubong pulang. Berkilat sepasang mata Suma Caukun, mendadak ia bertanya, apakah dia pasti dapat menyusul ke sana? Pasti dapat.
Seandainya ia gagal, aku suruh dia mampus di kota Lokyang dan tak usah pulang lagi, sahut Cho Tang Lai hambar. Suma Chao Kun sama sekali tidak bertanya lagi kepada Cho Tang Lai, apa sebabnya dia menyuruh Kwik Chung pergi ke Lokyang dan mengerjakan apa di sana. Masalah seperti ini tak perlu ditanyakan lagi. Cho Tang Lai adalah pembantunya yang terutama, boleh dibilang semua rencana dan gerak-geriknya cukup dia pahami. Sekarang Cubong sedang menempuh perjalanan jauh, biarpun jago-jago andalannya tidak turut datang, sudah pasti mereka telah mempersiapkan diri di sepanjang jalan. Ini berarti sebelum Cubong pulang kembali, penjagaan di dalam markas besar Hyong Sai Tong pasti lemah sekali, inilah kesempatan yang terbaik untuk melancarkan penyergapan. Asal kesempatan yang terbaik ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, penyergapan kali ini pasti akan jauh lebih bermanfaat daripada 10 kali pertarungan sengit. Siasat perang semacam ini sesungguhnya merupakan siasat yang sering digunakan Cho Tang Lai. Rencananya kali ini benar-benar keji, dahsyat dan berani, juga merupakan taruhan terbesar yang dilakukan Cho Tang Lai selama ini. Terpaksa Suma Chao Kun bertanya kepada Cho Tang Lai, kau hanya mengutus Kwik Chung. Di kota Lokyang pun kita mempunyai anak buah, jadi Kwik Chung bukan pergi ke sana seorang diri. Masih ada siapa lagi? Masih ada Boki si ayam kayu. Hah, si ayam kayu. Tergetar wajah Suma Chao Kun, kau tidak membunuhnya. Dia adalah seorang manusia yang sangat berguna pula untuk diri kita, mengapa aku harus membunuhnya? Dia toh diutus Cubong untuk membunuh Nyokian. Apakah kau tidak khawatir dia akan mengkhianati kita? Yang akan dibunuh olehnya sekarang sudah bukan Nyokian, melainkan Cubong. Mengapa? Karena dia sudah tahu kalau Cubong hanya ingin memperalat dirinya sebagai tameng belaka, bahkan memang berniat menghantarkan kematiannya kemari, sebab Cubong sudah menghitung dengan tepat kalau dia tak akan berhasil. Dia tidak takut diperalat orang, tapi tak akan tahan menghadapi penghinaan seperti ini. Setelah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan, apalagi aku telah membayar sejumlah uang yang jauh lebih besar daripada apa yang dibayar Cubong kepadanya. Suma Chao Kun menatap ke arahnya, sorot mata itu penuh memancarkan sinar ejekan yang sinis. Sekarang aku baru tahu mengapa kau tidak membunuh Cubong, kata Suma Chao Kun, kau mengharapkan dia pulang dalam keadaan hidup, kau ingin dia merasakan dulu pelajaran yang akan kau berikan kepadanya, kau menginginkan agar dia mengetahui kelihayanmu. Sambil memandang Cho Tang Lai dan tersenyum ia melanjutkan, kau memang selalu demikian, selalu menginginkan agar orang lain membencimu juga takut kepadamu. Benar, aku memang berharap Cubong menjadi takut, agar dia takut sehingga melakukan kesalahan dan kebodohan yang tak terampuni lagi. Cuma yang benar aku bukan berniat membuatnya takut kepadaku, melainkan takut kepadamu. Suaranya lembut sekali, seakan-akan dia memang berbicara dengan suara hati yang sebenarnya, kecuali kita sendiri, tiada orang yang tahu siapakah yang sebenarnya mengatur gerakan kali ini. Suma Chao Kun melompat bangun, otot-otot hijau pada keningnya pada menonjol semua. Tapi aku tahu dengan pasti, teriaknya keras-keras, untuk melakukan pekerjaan sedemikian besarnya, mengapa kau tidak bertanya dulu kepadaku? Mengapa kau harus melakukannya lebih dulu baru kemudian melaporkan segala sesuatunya kepadaku? Sikap Cho Tang Lai masih tetap tenang dan kalem, dengan suatu pandangan yang lembut ditatapnya wajah Suma Chao Kun. Karena yang kuinginkan darimu bukan pekerjaan semacam ini, aku ingin kau melakukan suatu pekerjaan besar, agar kau menjadi seorang Eng Hyong yang tiada keduanya di dunia ini serta menyelesaikan suatu karya besar yang tak pernah ada keduanya di kolong langit. Suma Chao Kun mengepal sepasang tinjunya kencang-kencang dan melotot ke arahnya sampai lama sekali, mendadak dia menghela napas dan mengendorkan kembali kepalanya. Pelan-pelan dia bangkit berdiri kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun berjalan menuju keluar. Tiba-tiba Cho Tang Lai bertanya kembali, Ko Qian Hui masih berada di sekitar Tiang An, menunggu jawaban darimu, kapan kau berniat untuk bertarung dengannya? Suma Chao Kun tidak berpaling, ia masih melanjutkan langkahnya ke depan. Terserah kepadamu, tiba-tiba suaranya berubah sedingin salju, dalam masalah seperti ini, aku percaya kau tentu sudah mempersiapkannya dengan baik, bagaimanapun juga bertarung dalam keadaan dan saat apapun sama saja hasilnya bagi dia, ia tak mempunyai setitik kesempatan pun, karena aku tak akan memberikan kesempatan seperti apapun kepadanya. Kemudian setelah berhenti sejenak, terusnya, maka di dalam masalah seperti ini,
kau tak usah bertanya lagi kepadaku di kemudian hari. Ketika Ko Qianhui mendusin, tangan dan kakinya hampir menjadi kaku karena kedinginan. Sebenarnya di dalam bilik sederhana dalam rumah penginapan murahan ini terdapat sebuah tungku pemanas kecil, namun sekarang arang untuk tungku pemanas tersebut sudah hampir ludas terbakar. Ia melompat bangun dan melakukan 6-7-an macam gaya yang aneh-aneh, tubuhnya pun seperti karet lemas dapat berputar dan membentuk gerakan apapun yang dikehendaki. Baru setelah mencapai gerakan ke-11, seluruh badannya mulai terasa hangat kembali. Tatkala semua gerakan sudah selesai dilakukan, ia merasa semangatnya menjadi segar kembali, wajahnya bercahaya dan hatinya amat riang. Ia percaya, hari ini pasti dapat bertemu dengan orang yang membawa peti tersebut. Sejak meninggalkan warung teh kemarin, dia telah berjumpa 3 kali lagi dengan orang ini. Pertama kali bertemu di tepi sebuah sungai kecil yang telah membeku, sekali berjumpa di kaki bukit dan sekali lagi di sebuah lorong sempit dalam kota Tiang'an. Ia dapat melihat kesemuanya itu dengan jelas. Biarpun sampai sekarang dia belum dapat melihat jelas paras muka orang itu, namun jubah kapasnya yang abu-abu dan kotak kulit kerbaunya yang coklat tak mungkin akan salah lihat lagi. Sayangnya setiap kali dia menyusul ke depan, orang itu seakan-akan menguap ke udara saja, tahu-tahu hilang lenyap tak berbekas. Namun ia tak putus asa, dalam hati kecilnya dia telah memutuskan untuk melanjutkan pengejaran, dan dia harus pulang ke rumah untuk beristirahat lebih dulu sebelum melanjutkan cita-citanya. Beberapa kali pemunculannya membuat dia menarik kesimpulan kalau orang itu bukannya tidak bermaksud untuk bertemu dengannya, kalau tidak, mustahil dia akan sengaja menampakkan diri di hadapannya sebanyak 3 kali. Bisa jadi orang itu sedang menyelidiki tentang dia, menyelidiki ilmu silatnya, menyelidiki apakah dia menaruh niat jahat kepada dirinya. Xiao Ko percaya bila ia tidak pergi mencarinya lagi, cepat atau lambat orang itu tentu akan menampakkan diri. Biarpun salju sudah berhenti sekarang, udara terasa lebih dingin, maka Xiao Ko memutuskan untuk bersantap semangkuk mie kuah panas lebih dulu. Baru tiba di rumah makan, penjual mie langganannya, Xiao Ko telah melihat lagi orang itu bersama petinya. Sekarang, belum tiba saat untuk bersantap siang, tidak banyak tamu yang bersantap di warung penjual bakmi itu. Orang itu duduk di sudut ruang yang merupakan tempat Xiao Ko biasa duduk, ia sedang makan semangkuk mie kuah sawi putih seperti kegemaran Xiao Ko. Petinya terletak di sisi tangannya. Sebuah peti berbentuk pipih dengan lebar 1 depa dan panjang 2 depa. Benda apakah yang terdapat dalam peti itu? Benarkah peti yang begini sederhananya adalah senjata yang paling menakutkan di dunia saat ini? Xiao Ko ingin sekali menerjang ke depan, merampas peti tersebut dan membukanya. Tapi ia berusaha untuk mengendalikan gejolak emosi tersebut. Entah bagaimanapun juga, kali ini dia dapat melihat raut wajah orang itu dengan jelas. Selembar wajah kuning kepucat-pucatan dengan sepasang mata yang sayu tak bercahaya, gerak-geriknya lemah seperti orang tak bertenaga, persis seperti pasien yang terserang sakit parah selama 7-18 tahun, orang yang hampir sekarat. Biarpun dalam warung itu penuh dengan tempat kosong, namun Xiao Ko bersikeras menghampiri orang itu dan duduk di hadapannya. Ia memesan dulu semangkuk mie, kemudian baru ujarnya kepada orang tersebut, "Aku Seko, Ko dalam arti kata tinggi, nama lengkapku Ko Qianhui yang artinya kian lama kian terbang tinggi." Orang itu sama sekali tidak memberi reaksi, seolah-olah dia tidak melihat kalau di hadapannya sudah seseorang yang duduk di situ. Kotak kulit kerbau berwarna coklat itu berada di tepi meja, bila Xiao Ko menghendaki, sekali raih saja benda tersebut akan berhasil direbutnya. Bila dia merebut kotak itu, lantas melarikan diri, apa akibatnya yang bakal terjadi? Xiao Ko tidak berani mencobanya. Di hari-hari biasa, nyalinya memang besar, agaknya tiada beberapa persoalan yang tak berani dia lakukan. Tapi manusia yang nampaknya sudah sakit parah dan hampir sekarat ini justru memiliki semacam tenaga misterius yang tak bisa dijelaskan, suatu daya pengaruh yang membuat siapapun tak berani memusuhinya secara sembarangan. Kembali Xiao Ko memperhatikannya beberapa saat, mendadak sambil merendahkan suaranya sehingga suara tersebut hanya dia seorang yang mendengar. Ia berbisik, "Aku tahu, kaulah orangnya, aku tahu kaulah yang telah membunuh Nyokian." Akhirnya orang itu mendongakkan juga kepalanya dan memandang sekejap ke arahnya, dari balik sorot matanya yang pudar, tak bersinar, mendadak terlintas cahaya berkilat, seakan-akan munculnya sekilas halilintar di tengah langit yang kelabu.
Namun setelah halilintar itu lewat, sama sekali tak kedengaran suara guntur. Dengan cepat orang itu pulih kembali menjadi lemah tak bertenaga, ia merogoh ke dalam sakunya mengeluarkan uang dan diletakkan di meja, kemudian dengan mulut tetap membungkam, mengangkat kotaknya dan berlalu dari situ. Dengan cepat Xiao Kou menyusul kemudian. Kali ini, ternyata orang itu tidak seperti 3 kali berselang, hilang lenyap dengan begitu saja di tengah udara. Ia selalu berjalan di muka, bahkan berjalan amat lambat, seakan-akan khawatir kalau Xiao Kou tak sanggup menyusulnya. Setelah berjalan setengah harian, tiba-tiba Xiao Kou menyaksikan dia berjalan kembali ke lorong sempit di mana kemarin pernah dijumpai. Lorong jelek ini sepi dan hening, sebuah lorong buntu yang jarang dilewati manusia. Berdebar keras detak jantung Xiao Kou setelah menyaksikan kesemuanya itu. Mungkinkah dia sengaja mengajaknya kemari karena dia sudah mengetahui rahasianya? Dan sekarang dia bermaksud hendak menghilangkan saksi dengan mengandalkan peti rahasianya. Pada hakikatnya Xiao Kou tidak tahu senjata macam apakah peti tersebut, dia pun tak tahu apakah serangan tersebut dapat dibendung dengan mempergunakan jurus pedang yang dimilikinya. Justru karena dia tidak tahu, maka hatinya tiba-tiba merasa takut dan ngeri yang sebelumnya belum pernah ia rasakan. Tapi orang ini tampaknya tidak mirip seorang pembunuh, juga tidak model seorang manusia yang pandai membunuh. Sekarang dia telah membalikkan badan, menghadap ke arah Xiao Kou. Lewat lama kemudian dia baru bertanya kepada Xiao Kou dengan suara yang datar namun agak parau, "Tahukah kau siapakah aku?" "Tidak tahu. Sebelum bulan 1 tanggal 15, pernahkah kau berjumpa denganku?" "Tidak pernah." "Apakah tampangku adalah tampang dari seorang manusia yang pandai membunuh sesamanya?" "Bukan." "Pernahkah kau saksikan aku membunuh orang?" "Tidak pernah." "Mengapa kau mengatakan aku telah membunuh Nyokian?" "Karena petimu itu," sahut Xiao Kou, "aku tahu di dalam peti ini terdapat sejenis senjata yang amat misterius, bahkan sangat menakutkan." Orang itu mengamati Xiao Kou, mengamati sampai lama sekali. Sorot matanya, sikapnya, gayanya sewaktu berdiri, napasnya, bahan pakaiannya dan bungkusan di dalam genggamannya, hampir setiap bagian telah diperhatikan olehnya dengan seksama. Tampaknya dia memperhatikan jauh lebih teliti ketimbang Cho Tanglai, sepasang matanya yang sayu dan berwarna kelabu seakan-akan tersimpan semacam bentuk senjata rahasia yang bisa dipakai untuk menyelidiki orang lain. Kemudian dengan mempergunakan suara yang sama datarnya dia bertanya lagi kepada Xiao Kou, "Kau bilang namamu Kou Qianhui?" "Benar. Kau datang dari mana?" "Dari atas gunung." "Apakah sebuah gunung yang tinggi sekali?" "Apakah tempat kediamanmu terdapat sebuah mata air dan sebatang pohon siong?" "Benar." "Apakah pakaian yang kau kenakan dipintal dari kapas yang dihasilkan sendiri di belakang bukit itu?" "Benar." Xiao Kou mulai terkejut bercampur keheranan, tampaknya apa yang dia ketahui tentang dirinya jauh lebih banyak daripada orang lain. "Apakah di atas gunung itu terdapat seorang kakek yang suka minum teh?" "Apakah dia sering duduk di bawah pohon siong itu untuk memasak air dengan mata air di sisinya?" "Benar, tentang petimu itu aku bisa mengetahui darinya." "Apakah dia menceritakan juga tentang diriku ini?" "Tidak." Orang itu menatap wajah Xiao Kou tajam-tajam, dari balik matanya yang sayu terlintas setitik cahaya tajam. "Apakah dia pun tak pernah menyinggung tentang diriku? Sedikit masalah pun yang berhubungan denganku juga tak pernah ia singgung." "Sama sekali tidak, dia orang tua hanya memberitahukan kepadaku, senjata yang paling menakutkan di dunia ini adalah sebuah peti." "Pernahkah kau memberitahukan hal ini kepada orang lain?" "Tidak pernah." "Adakah orang lain yang mengetahui asal-usulmu?" "Tidak ada." Xiao Kou kembali menggeleng, "Cho Tanglai pernah memeriksa bahan pakaianku, rupanya dia ingin meraba asal-usulku dari bahan pakaian yang kukenakan, sayang sekali dia tak berhasil menemukan apa-apa. Kapasnya mereka tanam sendiri, kainnya mereka pintal sendiri, pakaiannya mereka jahit sendiri, bukit itu pun sebuah bukit tinggi tanpa nama, kecuali mereka tak pernah ada orang awam lain yang pernah menginjakkan kakinya di sana." Sambil tersenyum Xiao Kou berkata, "Biarpun Cho Tanglai mempunyai kepandaian yang luar biasa di dunia ini, jangan harap dia bisa menyelidiki asal-usulku. Bagaimana dengan pedangmu? Apakah ada orang yang pernah melihat pedangmu itu?" Kembali orang itu bertanya, "Ada beberapa orang." "Siapa saja mereka itu?" "Beberapa orang yang telah mampus, setiap orang yang melihat pedangku ini telah tewas semua di ujung pedang tersebut." "Apakah pedangmu itu mempunyai sesuatu keistimewaan?"
Benar. Apa sih keistimewaannya? Pada punggung pedang ini terdapat sebuah bekas yang aneh sekali, bekas tersebut seperti bekas tetesan air mata seseorang. Tiba-tiba saja dari mata manusia pembawa peti itu menampilkan suatu perubahan yang sukar dimengerti oleh siapapun, seakan-akan merasa sangat sedih, seolah-olah juga merasa amat gembira. Tetesan air mata, wahai tetesan air mata, rupanya di dunia ini betul-betul terdapat pedang seperti ini, ia bergumam, mengapa di atas pedang pembunuh terdapat noda tetesan air mata? Mengapa di dunia ini harus ada pedang semacam ini? Xiao Ko tak mampu menjawab. Persoalan semacam ini memang suatu masalah yang pelik, masalah yang mungkin tak terjawabkan oleh siapapun. Akhirnya Xiao Ko tak tahan untuk bertanya lagi kepadanya, sekarang apakah kau sudah dapat memberitahukan kepadaku, siapakah kau sebenarnya? Mengapa bisa mengetahui begitu banyak tentang urusanku? Orang itu tetap membungkam, tak berbicara sepatah kata pun, mendadak ia tempelkan ibu jari di ujung jari tengah dan memetikkan suara nyaring. Dalam waktu singkat Xiao Ko mendengar suara berputarnya roda kereta dan derap kaki kuda yang ramai berjalan mendekat. Menanti ia berpaling, sebuah kereta berkain hitam sudah terparkir di depan lorong jelek itu. Manusia berpeti itu sudah mengangkat petinya beranjak pergi, membuka pintu keretanya dan duduk ke dalam, setelah itu baru bertanya kepada Xiao Ko, apakah kau bersedia naik? Dari mana datangnya kereta itu? Xiao Ko tidak tahu. Hendak kemanakah kereta itu? Xiao Ko juga tidak tahu. Namun toh dia naik juga, biarpun dia jelas mengetahui kereta itu akan membawanya ke neraka, ia akan tetap mengikutinya. Ruang kereta itu luas, mewah lagi nyaman, kereta pun berjalan cepat tapi mantap, agaknya keempat ekor kuda, penghela maupun kusirnya telah menerima pendidikan yang ketat dan keras. Tak bisa disangkal pula kereta maupun roda kereta dirancang secara khusus dan istimewa, sebab sekalipun seorang raja muda, belum tentu dia memiliki kereta kuda sebaik ini. Tapi, seorang manusia sederhana yang berpakaian sederhana dengan hidangan yang sederhana, mengapa bisa memiliki kereta kuda yang begitu megah dan mewah? Banyak persoalan yang ingin ditanyakan Xiao Ko, tapi setelah naik ke dalam kereta, orang itu pejamkan matanya, begitu pejamkan mata, lantas tertidur. Peti yang amat misterius itu terpampang di hadapannya, persis di depan tempat duduknya. Sekali lagi Xiao Ko merasakan hatinya tergerak. Kalau kucuri lihat peti ini, apa yang akan dia lakukan? Demikian dia berpikir, aku toh cuma ingin tahu, biarpun ketahuan, rasanya toh tak menjadi soal. Ya, daya rangsang tersebut memang terlalu besar, sedemikian besarnya sampai sukar dilawan. Akhirnya Xiao Ko tak kuasa menahan diri lagi, dia mengulurkan tangannya ke depan. Tangannya bisa bergerak cekatan berkat pengalamannya selama banyak tahun, apalagi pernah memperoleh pendidikan yang sangat ketat, menyusul percobaan yang pertama secara beruntun dia melepaskan pula 30-an kunci yang dibuat oleh 11 ahli kunci kenamaan di bagian-bagian yang berbeda. Bagi orang lain, biarpun ada anak kunci yang tersedia pun mungkin kesulitan untuk membukanya, tapi alat yang dia gunakan saat ini tak lebih hanya seutas kawat. Alat rahasia di atas peti tersebut dengan cepat berhasil dia temukan, lalu, kraak. Alat rahasianya berhasil disentuh. Pemilik peti itu masih juga tertidur nyenyak. Benda apakah yang terdapat dalam peti itu? Mengapa orang bilang peti ini merupakan senjata yang paling menakutkan di dunia ini? Akhirnya rahasia di balik peti itu akan terungkap. Xiao Ko merasakan detak jantungnya berdebar lebih keras lagi. Dengan suatu cara yang pelan dan lembut, pelan-pelan dia membuka penutup peti itu. Isi peti tersebut agaknya cuma sejumlah pipa besi dan lempengan besi yang jumlahnya kira-kira 3-14 macam, setiap jenisnya memiliki bentuk maupun ukuran yang berbeda-beda. Sayang sekali Xiao Ko tak sempat melihat jelas. Begitu penutup peti itu dibuka, tiba-tiba saja dia mengendus bau harum bunga yang semerbak memancar keluar dari balik peti itu. Menyusul kemudian, ia pun roboh tak sadarkan diri. Mengapa sebuah lempengan besi yang tak beraturan bentuknya bisa dianggap sebagai senjata yang paling menakutkan di dunia ini? Xiao Ko belum sadar seluruhnya, tapi pertanyaan tersebut bagaikan seekor ular berbisa yang selalu menggelitik di dalam hatinya. Sampai dia betul-betul sadar, Xiao Ko baru dibuat tertegun saking terperanjatnya oleh pemandangan yang terbentang di hadapannya saat ini. Secara tiba-tiba ia menemukan bahwa dirinya telah sampai di suatu tempat yang baru mungkin terjadi bila ia sedang mendapat suatu impian yang paling hebat.
Tempat tersebut menyerupai sebuah gua di lambung bukit, dan Xiao Ko yakin barang siapapun yang sampai di situ pasti akan mempunyai perasaan yang sama dengannya, terpesona oleh suasana gua itu. Belum pernah ia saksikan pula benda-benda luar biasa yang hebat dan mengejutkan seperti ini di tempat manapun di dunia ini. Dimulai dari lentera kristal buatan Persia yang digantungkan di antara batu-batu kristal beraneka ragam, permadani berlukisan indah menutupi permukaan tanah sampai berbagai ragam senjata tajam berbentuk aneh yang diatur dalam 4 rak besar, pokoknya hampir semua benda yang berada di situ belum pernah dilihat bahkan didengar oleh Xiao Ko sebelumnya. Selain daripada itu terdapat pula sanhu, lukisan, dalam ketinggian beberapa kaki, gading gajah sepanjang beberapa depa, kuda putih yang terbuat dari batu pualam, manau intan permata, merah dan zamrud hijau yang indah berkilau. Di sisi lain, terdapat sebuah meja besar yang dipenuhi dengan berpuluh-puluh ragam botol kristal yang berisikan arak wangi dari manca negara. 4-5 orang gadis cantik berpakaian rawan berdiri di sisi pembaringan dan sedang memandang ke arah Xiao Ko dengan senyum manis di kulum. Salah seorang di antaranya berambut pirang, bermata hijau dan berkulit putih seperti salju, ia tertawa paling polos dan menarik. Di samping itu terdapat pula gadis berkulit coklat, tubuhnya halus lembut dan seakan-akan berminyak sehingga kelihatan agak berkilauan. Xiao Ko benar-benar terpesona dibuatnya. Senjata-senjata tersebut, intan permata itu, gadis-gadis cantik tersebut, hampir semuanya merupakan benda-benda langka yang jarang dapat dijumpai setiap orang. Mungkinkah tempat tersebut bukan di alam semesta lagi? Kalau tempat semacam inilah yang dinamakan neraka, pasti ada berjuta-juta manusia yang lebih suka memilih masuk neraka daripada hidup di alam dunia. Oh. Siapakah kalian? Di manakah tempat ini? Pertanyaan tersebut telah diajukan berulang kali, namun gadis-gadis tersebut cuma tertawa melulu tanpa berbicara. Xiao Ko ingin bangkit berdiri, namun bahunya segera ditekan oleh tangan lembut seorang gadis cantik yang berdiri di sisinya. Xiao Ko segera duduk kembali, ia tak berani meronta, apalagi menyentuh gadis tersebut. Walaupun dia tahu bahwa dirinya termasuk seorang lelaki yang tidak gampang terangsang atau terpikat oleh bujuk rayu gadis-gadis cantik. Tapi yang membuatnya paling tak tahan adalah gadis berambut pirang bermata hijau tersebut, terutama belayan tangannya yang begitu lembut di atas wajahnya, menghembuskan napas lembut di sisi telinganya. Xiao Ko mengerti, salah satu bagian dari rongga tubuhnya mulai menunjukkan perubahan yang sangat cepat, suatu perubahan yang kurang sedap dibicarakan. Tiba-tiba saja tubuhnya melengkung ke depan, melengkung ke suatu arah yang tak mungkin diduga oleh siapapun dan menuju ke arah yang tak mungkin disangka oleh siapapun. 2 orang gadis yang menekan bahunya dan membelai pipinya itu hanya merasakan tangannya menjadi licin, tahu-tahu orang yang mereka tekan, mereka belai itu sudah hilang lenyap tak berbekas. Ketika mereka berpaling lagi, barulah dijumpai pemuda itu sudah menyembunyikan diri di balik patung Buddha emas yang jauh letaknya di situ. Harap kalian jangan kemari, Xiao Ko berteriak keras, aku bukanlah orang baik, bila kalian berani kemari lagi, aku akan benar-benar tak sungkan terhadap kalian. Berbicara sesungguhnya dia memang sedikit takut dengan gadis-gadis tersebut, tapi bila mereka benar-benar menghampirinya, dia pun tidak akan merasa terlalu sedih, juga tak akan mati ketakutan. Sayangnya mereka tidak menghampirinya, seorang pun tidak, karena pada saat itulah si tuan rumah telah munculkan diri. Dia adalah seorang lelaki yang kurus, tinggi dan tampan, pakaiannya hanya sebuah jubah panjang berwarna hitam yang berkilauan, rambutnya dibiarkan terurai di belakang bahu. Sekalipun pakaiannya sangat sederhana, akan tetapi orang ini kelihatan seperti seorang kaisar. Terutama sekali raut wajahnya. Garis-garis mukanya tertera jelas, setiap lekukan dan tonjolan terbentuk secara sempurna. Paras mukanya pucat pias, sama sekali tiada setitik pun warna darah, seakan-akan terukir dari batu taili yang putih bersih, suatu profil yang anggun tapi mengandung watak dingin dan kaku yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Menyaksikan kemunculan orang ini, serentak kawanan gadis tersebut menjatuhkan diri menyembah. Aku tahu, kau pastilah tuan rumah tempat ini, Xiao Ko segera berseru keras. Memang itulah diriku. Aku tidak kenal denganmu, kau pun tidak kenal denganku, mau apa kau membawaku kemari? Aku sendiri pun tak tahu. Kau sendiri pun tak tahu. Xiao Ko berteriak semakin keras, bagaimana mungkin kau tak tahu? Sebab aku memang tidak menyuruh kau kemari,
adalah kau sendiri yang turut aku kemari. Jawaban tersebut kontan membuat Xiao Kou tertegun, sedemikian tertegunnya sampai setengah harian lamanya tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Aku sendiri yang turut kau kemari. Jadi kau adalah si manusia pembawa peti itu. Betul. Xiao Kou segera memegangi kepala sendiri kencang-kencang seakan-akan segera akan roboh tak sadarkan diri. Seorang manusia berpakaian kasar, berdandan sederhana, tiba-tiba saja berubah menjadi seorang kaisar. Kejadian semacam ini biasanya hanya akan terjadi di dalam cerita dongeng, tapi Xiao Kou justru telah menjumpainya secara tak disangka-sangka. Sesungguhnya manusia macam apakah kau? Xiao Kou berjalan keluar dari balik patung Buddha, seorang pembunuh gelap yang berkelana dalam dunia persilatan sambil membawa peti. Ataukah seorang pertapa kaya raya yang hidup mengasingkan diri dari keramaian dunia? Kemudian setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, kedua macam manusia ini sama sekali berbeda, sesungguhnya manusia macam apakah yang merupakan raut wajah aslimu? Dan kau sendiri, sebetulnya kau termasuk manusia macam apa? Ia balik bertanya kepada Xiao Kou, seorang pemuda berdarah panas yang merasa ingin tahu terhadap setiap masalah yang ada di dunia ini. Ataukah seorang jago pedang tak berperasaan yang membunuh orang bagaikan membabat rumput? Aku adalah seorang manusia yang belajar pedang, bila seseorang ingin belajar pedang, dia harus mempersembahkan tubuhnya untuk pedang, biar mati pun tak menyesal. Kemudian Xiao Kou bertanya pula kepadanya, bagaimana dengan kau? Mengapa kau membunuh orang? Karena harta, ataukah karena kau merasa amat gembira sewaktu membunuh orang? Lalu setelah mengamatinya lekat-lekat, ia menambahkan, tatkala seseorang mengetahui bahwa dirinya mampu memutuskan mati hidup seseorang, apakah dia pun akan merasa gembira sekali? Tiba-tiba manusia berjubah hitam itu membalikkan badannya, berjalan ke depan meja, menuang arak dari botol kristal, kemudian pelan-pelan meneguknya. Setelah itu dia baru berkata dengan suara hambar, bagiku, hal tersebut sudah bukan terhitung suatu hal yang menggembirakan hati, sayang sekali aku pun termasuk manusia seperti kebanyakan orang, aku pun dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya tak ingin kulakukan. Kali ini apa sebabnya kau membunuh Nyokian? Demi Cubong, sebab aku telah berhutang selembar nyawa kepadanya. Nyawa siapa? Nyawaku sendiri. Cubong pernah menolongmu. Setiap orang pasti akan mengalami suatu saat yang sial di mana keselamatan jiwanya terancam, tidak terkecuali pula dengan diriku, manusia berbaju hitam itu berkata hambar, di lain waktu kau pun bisa mengalami saat-saat seperti ini, tapi kau tak akan pernah bisa menduga siapakah yang bakal menolongmu waktu itu, seperti juga sekarang kau pun tak tahu siapa-siapa saja di kemudian hari yang akan mati di tanganmu. Bukan mati di tanganku, tapi di ujung pedangku, Xiao Kou menerangkan, orang yang mati di ujung pedangku semuanya telah persembahkan tubuh mereka untuk pedang seperti juga diriku, bila aku sampai tewas di ujung pedang mereka, aku pun tak akan menyesal. Mendadak manusia berbaju hitam itu mengambil sebilah pedang antik dari atas dinding, lalu ujarnya sambil memandang dingin diri Xiao Kou, seandainya sekarang juga kubunuh kau dengan mempergunakan pedang ini. Maka aku akan merasa menyesal sekali sebab sampai sekarang aku belum tahu siapakah dirimu. Yang kau ketahui sudah amat banyak, sudah sedemikian banyaknya, hingga pantas bila kubunuh dirimu. Oh ya, kau telah mengetahui kalau akan membunuh Nyokian, telah mencuri lihat petiku itu. Tapi aku tak berhasil melihat apapun, aku masih belum habis mengerti, mengapa peti tersebut disebut senjata paling menakutkan di dunia ini. Kau ingin tahu? Ya, sangat ingin. Mendadak manusia berbaju hitam itu meloloskan pedangnya, hawa pedang yang menggigitkan hati segera memancar keluar dari balik senjata tersebut, cahaya pedang yang berkilauan berwarna hijau muda. Pedangku ini bernama Lik Liu, benda warisan Kuto Jin dari Bukit Pasan. Manusia berbaju hitam itu membelai ujung pedangnya dengan lembut. Dulu, Kuto Jin pernah malang melintang di kolong langit dengan mengandalkan 49 jurus Hui Hong Wu Lin Kiamnya, tidak sedikit jumlah jago-jago pedang kenamaan yang tewas di ujung pedangnya. Dia melepaskan pedangnya, lalu mengambil sebilah kampak besar dari atas rak. Kampak ini adalah kampak yang pernah dipergunakan pendekar sakti dari Hong San, Buleng Chiao. Berat bersih 73 kati, ia menerangkan, walaupun jurus serangannya hanya terdiri dari 11 jurus, namun setiap jurus memiliki daya membunuh yang mengerikan. Konon belum pernah ada jago persilatan yang mampu bertahan 7 jurus di tangannya.
Di sisi kampak Xuan Hoahu tersebut merupakan sebilah senjata yang mirip tombak tapi bukan tombak, sebab ujung tombak tersebut bukan berbentuk runcing, melainkan sebilah golok, golok yang digantungkan dengan seutas rantai. Tilian Huilian golok terbang rantai besi, membunuh orang bagaikan membabat rumput kering, konon senjata ini berasal dari Tang Ing, Jepang, jurus serangannya sangat hebat dan belum pernah dijumpai di daratan Tionggoan. Menyusul kemudian dia menunjuk ke arah sepasang Poan Koan Pit, sepasang garpu Gobichi, sebilah Ohaulan, sebilah pedang berkait, sebilah tombak berkait, sebuah tabung jarum Jit Seng Ciam, sebilah golok lengkung Persia dan sebuah tongkat besar berwarna putih kumala, kemudian menerangkan, senjata-senjata tersebut semuanya milik jago-jago lihai masa lampau, setiap senjata memiliki jurus serangan yang khas dan setiap senjata tersebut pernah meraih entah berapa banyak nyawa jago-jago persilatan. Yang kutanyakan adalah petimu itu, bukan senjata-senjata lainnya ini, tak tahan Xiao Ko berseru. Tapi petiku itu justru merupakan intisari daripada senjata-senjata tersebut, kata manusia berbaju hitam itu hambar. Aku tidak mengerti, seru Xiao Ko, mengapa di dalam sebuah peti bisa terdapat 13 intisari dari senjata-senjata tersebut. Aku lihat isi petimu itu paling-paling hanya pipa besi dan lempengan besi rongsokan belaka. Tentu saja rahasia dari peti itu tak akan kau pahami, tapi kau pun harus mengerti, semua persenjataan yang ada di dunia ini sesungguhnya memang terdiri dari rongsokan besi-besi belaka, namun jika semua lempengan besi itu digabungkan menjadi satu, akan terciptalah sebuah senjata hebat. Ia menjelaskan lebih lanjut, sekalipun sebilah golok, harus ada tubuh golok, gagang golok, gelang golok, sarung golok dan lain sebagainya yang tergabung menjadi satu sebelum tercipta menjadi sebilah golok. Xiao Ko seperti agak memahami keterangan tersebut. Jadi maksudmu, kau bisa menggabungkan semua lempengan besi yang berada di dalam petimu itu untuk menciptakan sejenis senjata. Bukan sejenis saja, melainkan 13 macam senjata, 13 macam senjata yang berbeda-beda. Xiao Ko menjadi tertegun. Menggunakan 13 macam cara yang berbeda untuk menciptakan 13 jenis senjata yang berlainan pula, tapi setiap jenis yang terbentuk tidak sama dengan senjata biasa yang sering dilihat, karena setiap macam bentuk senjata paling tidak memiliki kegunaan dari 2-3 macam senjata. Manusia berbaju hitam itu menerangkan lebih jauh, senjata-senjata tersebut berikut intisari perubahan jurus serangan dari segenap senjata tersebut terdapat di dalam petiku ini. Ia berpaling dan mengawasi Xiao Ko, kemudian menambahkan, sekarang, apakah kau sudah mengerti? Xiao Ko sudah dibuat sama sekali tertegun. Sekarang ia sudah mengerti, tak heran kalau Nyokian dan Imboan Tian sekalian bertujuh nampaknya seperti tewas di ujung 3-4 macam senjata yang berbeda, padahal yang turun tangan hanya seorang. Meskipun dalam hal ini Xiao Ko pernah membayangkan, namun ia tak mau mempercayainya 100%. Bila tidak melihat dengan mata kepala sendiri, siapapun tidak akan percaya kalau di dunia ini benar-benar terdapat semacam senjata yang terbentuk dari aneka ragam senjata yang rumit. Tapi sekarang, mau tak mau Xiao Ko harus percaya. Maka tak tahan lagi dia menghela napas panjang, manusia yang sanggup menciptakan senjata semacam ini sudah pasti seorang yang memiliki bakat alam yang luar biasa. Benar, mendadak di atas wajah manusia berbaju hitam yang dingin dan kaku itu terlintas suatu perubahan mimik wajah yang sangat aneh, seperti seorang penganut sekte agama yang fanatik tiba-tiba membicarakan dewa yang dipujanya. Tiada orang yang mampu menandinginya. Manusia berbaju hitam itu menerangkan lebih jauh, ilmu pedangnya, kecerdasan otaknya, jalan pikirannya, kebajikan hatinya serta caranya membuat pedang, boleh dibilang tiada taranya di dunia ini. Siapakah dia? Dialah orang yang menciptakan pedang tetesan air mata milikmu itu. Sekali lagi Xiao Ko menjadi tertegun. Tiba-tiba saja ia mempunyai suatu perasaan yang sangat aneh. Dia merasa di antara dia dan manusia berbaju hitam yang misterius ini seakan-akan memiliki suatu hubungan yang luar biasa. Perasaan ini segera membuat hatinya terkejut, heran, gembira juga ngeri. Dia masih ingin tahu lebih banyak lagi tentang peti itu, pedang itu serta manusia dan hal ihwal dari manusia yang luar biasa itu, dia ingin mengetahui kesemuanya itu lebih banyak lagi. Tapi manusia berbaju hitam itu seperti tak ingin memberitahukan lebih banyak lagi tentang hal tersebut kepadanya, ia telah mengalihkan pokok pembicaraannya ke masalah lain.
Peti tersebut memang merupakan hasil karya senjata yang belum pernah ada duanya di dunia ini, namun bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk mempergunakannya. Bila seseorang tidak memiliki daya kemampuan yang luar biasa untuk mempergunakannya, benda tersebut pun tak akan memperlihatkan daya pengaruhnya. Sikapnya sewaktu berbicara sama sekali bukan seperti lagi membanggakan diri, tiada pula maksud untuk menonjolkan kemampuannya, dia seperti sedang menuturkan suatu kenyataan belaka. Bukan saja orang ini harus menguasai penuh semua perubahan jurus dari ke-13 macam senjata tersebut, dia pun harus memahami bentuk dan cara kerja setiap macam senjata itu, lagi pula dia harus memiliki sepasang mata yang cekatan, dengan begitu dia baru dapat menyusun semua lempengan besi yang berada di dalam peti tersebut dalam waktu singkat. Setelah berhenti sebentar, manusia berbaju hitam itu berkata lebih jauh, selain daripada itu, dia juga harus mempunyai pengalaman yang luas, reaksi yang cekatan dan keputusan yang tepat. Mengapa? Sebab musuh yang berbeda akan menyebabkan senjata dan jurus serangan yang digunakan pun berbeda, maka di dalam waktu yang paling singkat, kau harus dapat memutuskan bentuk senjata apakah yang bisa menandingi dan menguasai lawanmu itu, kata manusia berbaju hitam tersebut, dan sebelum lawan mulai turun tangan, kau pun harus memperhitungkan secara tepat, dengan berapa jenis bendakah kau mesti membentuk senjata yang kau harapkan itu. Bahkan senjata itu harus sudah selesai dirakit sebelum pihak lawan mulai menyerang, asal kau terlambat untuk bertindak di sana, maka nyawamu akan hilang di ujung tangan lawan. Xiao Ko tertawa getir. Kelihatannya kejadian semacam ini sudah bukan termasuk pekerjaan yang mudah lagi, untuk mencari manusia semacam ini di kolong langit, mungkin tak akan dijumpai beberapa orang. Dengan pandangan yang amat tenang, manusia berbaju hitam itu mengawasi lawannya, lewat lama kemudian ia baru berkata dingin, untuk membuka petiku itu pun sudah bukan suatu pekerjaan mudah, tapi kau berhasil membukanya dengan cepat, tanganmu sudah cukup terampil. Ya, agaknya memang begitu. Ilmu silatmu sudah mempunyai dasar yang cukup kuat, bahkan ilmu yang kau latih seperti pelajaran rahasia dari negeri Tiantok India, seperti ilmu yoga dari puncak Himalaya. Agaknya memang begitu. Si kakek yang mewariskan pedang tetesan air mata kepadamu, sesungguhnya memang mempunyai sedikit hubungan dengan petiku ini, manusia berbaju hitam itu berkata hambar, oleh sebab itu hingga kini kau belum mati. Apakah sebetulnya kau hendak membunuhku? Tanya Xiao Ko, mengapa kau tidak turun tangan? Sebab aku hendak menahanmu di sini, aku ingin kau mewarisi ilmu silatku, mewarisi petiku ini dan mewarisi segenap yang ada di tempat ini. Apa yang diucapkan barusan sesungguhnya merupakan suatu keberuntungan yang mimpi pun tak pernah disangka oleh orang lain. Harta karun yang tiada taranya. Ilmu silat yang maha dahsyat. Senjata yang paling menakutkan di kolong langit. Seorang pemuda yang tidak memiliki segala-galanya, tiba-tiba saja akan memperoleh segala sesuatunya, kehidupannya bakal berubah di dalam waktu sekejap mata. Bagaimana perasaan si anak muda ini? Xiao Ko sama sekali tidak memberikan sedikit reaksi pun, seakan-akan sedang mendengarkan suatu kisah cerita yang sama sekali tiada hubungan dengan dirinya. Kembali manusia berbaju hitam itu berkata, satu-satunya prasyarat yang kuinginkan adalah sebelum kau berhasil mempelajari seluruh ilmu silat yang kumiliki, dilarang untuk meninggalkan tempat ini barang selangkah pun. Syarat semacam ini tak terhitung muluk, lagi pula memang amat beralasan. Sayang sekali kau lupa menanyakan satu hal kepadaku, ujar Xiao Ko mendadak, kau lupa bertanya kepadaku, apakah aku bersedia tinggal di sini atau tidak. Padahal persoalan seperti ini tak perlu ditanyakan, hanya orang tolol atau orang gila saja yang akan menampik syarat seperti ini. Xiao Ko bukan orang gila, dia pun bukan orang tolol. Oleh sebab itu si manusia berbaju hitam itu bertanya sekali lagi, kau bersedia tidak? Aku tidak bersedia, jawab Xiao Ko tanpa berpikir panjang, aku pun tak tertarik. Mendadak kelopak mata manusia berbaju hitam itu mengerut kencang. Derai kelopak mata seorang manusia biasa berubah menjadi tajam bagaikan ujung jarum, seperti mata sebilah pedang, antup seekor lebah yang langsung menembusi sepasang mata Xiao Ko. Sepasang mata Xiao Ko sama sekali tidak berkedip. Lewat beberapa saat kemudian manusia berbaju hitam itu baru bertanya, mengapa kau tidak bersedia? Sesungguhnya bukan disebabkan apa-apa, kata Xiao Ko, mungkin disebabkan tempat ini kelewat sesak, sedangkan aku sudah terbiasa melewati kehidupan di alam bebas.
Ditatapnya manusia yang misterius dan menakutkan itu lekat-lekat, kemudian terusnya lagi dengan suara hambar, mungkin hal ini disebabkan aku tak ingin menjadi seorang manusia seperti kau. Kau tahu, manusia macam apakah diriku ini? Aku tidak tahu, tapi aku tetap merasa bahwa kau seperti selalu hidup di balik bayangan hitam, entah kau muncul dengan bentuk wajah macam apapun, kau selalu seolah-olah muncul dari balik bayangan hitam. Setelah menghela napas, terusnya, walau kau memiliki harta kekayaan yang melebihi satu negeri, ilmu silat yang tiada taranya di dunia ini, tapi ada kalanya aku merasa bahwa kehidupanmu seperti tidak segembira diriku, bahkan ada kalanya aku merasa simpatik dan kasihan kepadamu. Manusia berbaju hitam itu memandang ke arahnya, cahaya tajam yang mencorong keluar dari balik matanya tiba-tiba saja membuyar hingga tinggal segumpal bayangan cahaya belaka, membuyar jadi kosong dan tak ada apa-apa. Setiap orang berhak untuk memilih serta menentukan gaya hidupnya sendiri, begitu pula dengan aku, memiliki hak untuk menetapkan gaya hidupku, kata Xiao Ko lantang, aku ingin hidup bebas di bawah timpaan cahaya matahari, sekalipun aku ingin membunuh orang, aku pun akan menantangnya secara terang-terangan, mengajaknya melangsungkan suatu pertarungan yang seadil-adilnya. Mendadak manusia berbaju hitam itu tertawa dingin. Kau anggap Suma Chao Kun benar-benar akan melangsungkan duel satu lawan satu yang adil denganmu? Ku tantang dia secara terang-terangan dan terbuka, kita bertarung satu lawan satu, siapa bilang hal ini tidak adil? Sekarang, tentu saja kau tak akan mengerti, sekali lagi manusia berbaju hitam itu menghela napas panjang, bila kau sudah memahaminya nanti, mungkin keadaan sudah terlambat. Entah bagaimanapun juga, aku tetap akan menghadirinya, kata Xiao Ko tegas-tegas, sekarang perutku laparnya setengah mati, aku hanya berharap kau suka mengundangku makan sampai kenyang, kemudian mengizinkan aku pergi. Dengan wajah gembira, dia berkata lebih jauh, aku dapat melihat bahwa kau bukan seorang yang kecil hati, permintaanku ini tentunya belum terhitung keterlaluan bukan? Memang tidak terhitung keterlaluan, ujar manusia berbaju hitam itu dingin, cuma sayang kau pun lupa menyakan satu hal kepadaku. Soal apa? Orang yang sudah sampai di sini, selamanya tak ada yang bisa keluar lagi dalam keadaan hidup. Aku percaya dengan perkataanmu itu, kata Xiao Ko sambil tertawa, untung saja dalam setiap masalah, tentu ada pengecualiannya, bukan? Kemudian sambil tertawa lebih riang dia meneruskan, aku percaya kau pasti akan memberikan pengecualian bagiku untuk kali ini saja. Mengapa aku harus memberi pengecualian kepadamu? Karena kita bersahabat, bukan bermusuhan, aku pun belum pernah menyalahi dirimu. Kau keliru, kau bukan sahabatku, kau masih belum pantas untuk menjadi sahabatku. Tiba-tiba dari balik sinar matanya memancar keluar bayangan cahaya yang sangat aneh. Seandainya aku bersedia memberi pengecualian kepadamu, hal ini hanya disebabkan satu alasan saja. Apa alasanmu? Karena aku simpatik dan kasihan kepadamu. Bayangan cahaya yang memancar keluar dari balik matanya seolah-olah berubah kembali menjadi suatu ejekan yang sinis, dingin dan tak sedap dipandang. Di dalam dunia ini hanya ada orang membenciku, takut kepadaku, belum pernah ada orang menaruh rasa kasihan kepadaku, justru karena hal ini, tak ada salahnya kalau kau kuberi satu kesempatan bagimu. Kesempatan yang bagaimana? Manusia berbaju hitam itu bangkit berdiri dan mengambil dua botol kristal dari meja, kemudian menyuruh Xiao Ko untuk memilih sebotol di antaranya. Mengapa aku harus memilih? Tanya Xiao Ko, kedua botol arak ini seperti sama bentuknya, bahkan bentuk dan koraknya pun tidak berbeda. Hanya ada satu hal yang berbeda. Soal apa? Dari kedua botol arak ini ada sebuah di antaranya merupakan arak beracun yang bisa menembusi usus dan merenggut nyawa. Sesungguhnya dari antara kedua botol arak tersebut masih ada satu hal yang berbeda, salah satu botol itu berisi jauh lebih sedikit daripada botol arak yang lain. Karena isi arak di dalam botol itu sudah dituang sedikit oleh manusia berbaju hitam itu, bahkan sudah diteguknya. Buktinya hingga sekarang dia masih hidup. Dalam hal ini Xiao Ko seharusnya dapat mengetahui dengan jelas, tapi dalam kenyataan, dia justru memilih botol yang lain. Dengan pandangan dingin, manusia berbaju hitam itu memandang ke arahnya, kemudian menegur dingin, pilihanmu sudah benar. Sudah. Bahkan pilihan tak bakal berubah lagi. Sudahkah kau lihat arak dari botol manakah yang telah kuteguk tadi? Aku dapat melihat dengan jelas.
Tahukah kau arak dari botol yang manakah telah kueguk? Aku tahu. Mengapa kau tidak memilih botol arak yang telah kuminum tadi? Karena aku masih belum ingin mampus. Xiao Ko tertawa dengan lebih riang, lanjutnya, kau tahu, aku toh bukan orang buta, juga tidak terhitung kelewat bodoh, tentu saja aku dapat melihat botol arak yang manakah telah kau teguk tadi, namun dalam kenyataannya, kau tetap menyuruh aku memilih, sebab sebagian besar orang, apalagi di dalam keadaan seperti ini, tentu akan memilih botol arak yang telah kau teguk isinya tadi. Apa yang dikatakan memang merupakan suatu kenyataan. Untung saja aku tidak termasuk kebanyakan orang itu, kau pun tak bakal menganggap aku seperti manusia-manusia tersebut, ujar Xiao Ko lebih jauh, bila arak yang kau teguk tadi benar-benar tak ada racunnya, mustahil kau akan mempergunakan cara ini untuk mencoba diriku. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, bila kau ingin menghadapiku, gunakanlah cara yang lebih sukar dan pelik. Padahal memilih dalam keadaan seperti ini bukanlah suatu pekerjaan yang sangat mudah. Ada sementara orang, meski cerdik dan bisa berpikir kalau arak beracun yang dimaksudkan bisa jadi adalah arak yang berasal dari botol arak yang telah diteguk manusia berbaju hitam tadi, belum tentu dia memiliki keberanian untuk memilih botol arak yang lain. Arak beracun itu milikmu, tentu saja kau memiliki obat penawarnya, sekalipun kau habiskan 8-10 botol pun tak akan menjadi masalah, tapi bagiku, setetes pun sudah berabe, apalagi sebotol. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia meneruskan, itulah sebabnya aku terpaksa memilih botol yang ini saja. Dengan mempergunakan sorot mata yang aneh, manusia berbaju hitam itu mengawasi wajah Xiao Ko, kemudian dengan suara yang aneh pula, dia bertanya, bila kau salah memilih, maka biarkan saja aku mampus. Seusai mengucapkan perkataan tersebut, Xiao Ko segera meneguk habis isi arak dalam botol yang dipilihnya itu. Kemudian dia pun roboh ke atas tanah. Bab 4. Perjumpaan aneh. Ko Qianhui tidak mampus. Apa yang dia duga memang sangat tepat, nyalinya juga terhitung cukup besar, itu pun sebabnya dia tak sampai menemui ajalnya. Satu-satunya masalah yang membuat hatinya menyesal adalah dia sama sekali tidak tahu dengan cara apakah dia keluar dari tempat itu dan tidak tahu di manakah letak gua yang amat misterius dan rahasia tersebut. Sehabis meneguk arak tersebut, ia segera roboh tak sadarkan diri, kemudian ketika ia bisa sadar kembali, dijumpai dirinya sudah kembali ke rumah penginapan kecil semula, berbaring di atas pembaringan kayu dalam kamar sendiri. Bagaimana caranya ia kembali ke situ? Sejak kapan dia kembali ke sana? Tak setitik pun keterangan yang diperoleh. Tentu saja orang lain pun tak akan mengetahuinya. Tiada orang yang tahu kemanakah perginya selama 2 hari ini, juga tiada orang yang memperhatikan kemana dia telah pergi. Untung saja ada suatu benda yang membuktikan bahwa pengalamannya selama 2 hari terakhir ini bukan hanya impian belaka. Benda itu tak lain adalah sebuah peti. Sebuah peti kulit kerbau berwarna coklat gelap. Begitu sadar dari pingsannya, Xiao Ko segera menjumpai peti tersebut. Peti itu tergeletak di sisi pembaringan, warna maupun bentuknya tak berbeda dengan peti yang pernah diintipnya tempo hari. Bahkan alat rahasia serta kunci dari peti itu pun tak berbeda. Seandainya isi peti ini benar-benar adalah senjata ampuh yang tiada duanya di dunia ini, mengapa ia meninggalkan benda tersebut untuk dirinya? Biarpun Xiao Ko tidak percaya, tak urung tergerak juga hatinya sehingga tak tahan dia ingin membuka dan mengintip isinya. Untung dia belum melupakan pelajaran yang diterimanya tempo hari. Bila setiap kali membuka sebuah peti, seseorang harus jatuh pingsan 1 kali, jelas hal tersebut bukan suatu kali, jelas hal tersebut bukan suatu kejadian yang boleh dianggap main-main. Maka begitu peti itu dibuka, Xiao Ko sudah melejit keluar jendela. Angin dingin yang tajam bagaikan sayatan pisau menghembus masuk dari balik jendela, menggulung ke dalam ruang kamar, betapapun hebatnya asap pemabok, dalam keadaan demikian tentu akan tersapu bersih. Beberapa saat kemudian Xiao Ko baru berputar masuk kamar dan melangkah ke dalam ruangannya. Tapi setelah menyaksikan benda dalam peti itu, dengan cepat ia merasa sangat kecewa. Isi peti itu bukan sebangsa alat senjata yang tangguh, melainkan hanya sejumlah intan permata dan setumpuk daun emas yang berbentuk besar. Jumlah harta yang diperoleh dari peti tersebut cukup baginya untuk memborong sebidang tanah yang luas dalam kota, dapat pula menyuruh penduduk sekota untuk saling bunuh-membunuh untuk memperolehnya. Tapi ia sama sekali tak tertarik.
Peristiwa itu sudah berlangsung 3 hari yang lalu. Selama 3 hari itu, walaupun setiap kali keluar rumah, dia selalu membawa serta peti tersebut, namun cara hidupnya tak berubah barang sedikit pun. Ia masih tetap berdiam di dalam rumah penginapan kecil yang murah itu, makan mie kuah yang paling murah. Dia seolah-olah tidak mengetahui kalau isi peti tersebut bisa digunakan untuk melakukan persoalan apapun, juga tidak tahu kalau dirinya telah berubah menjadi seorang hartawan yang kaya raya. Sebab dia pernah berpikir sampai di situ, pada hakikatnya tak ingin tahu. Dia pun tak mempunyai perhitungan terhadap nilai dari harta karun tersebut. Dia juga tak ingin cara hidupnya berubah gara-gara suatu perubahan. Tapi pada tanggal 25 bulan pertama ini, kehidupannya toh tetap mengalami perubahan yang sangat aneh. Hari ini udara cerah. Sehabis sarapan mie di warung langganannya, sebenarnya Xiaoko ingin kembali ke rumah penginapannya dan tidur lagi sepuas-puasnya. Hingga saat ini dari pihak Suma Chaokun dan Cho Tang Lai sama sekali tiada kabar berita, dia pun tak tahu sampai kapankah tantangan duelnya dilayani. Walaupun begitu, ia sedikit pun tidak gelisah. Manusia berbaju hitam yang misterius dan tanpa sebab musabab menghadiahkan sejumlah harta kepadanya pun sama sekali tiada kabar beritanya. Setiap waktu setiap saat dia bersiap-siap untuk mengembalikan peti tersebut kepadanya, karena itulah setiap saat ia selalu membawa serta peti itu kemanapun dia pergi. Tapi mulai saat itu, bisa jadi mereka tak pernah akan bersua kembali dan peti itu bisa jadi akan berubah menjadi suatu beban bagi dirinya. Tapi Xiaoko tidak mengeluh ataupun kesal lantaran hal tersebut. Agaknya tiada persoalan apapun di dunia ini yang bisa mempengaruhi perasaannya lagi. Bila orang lain menyuruh dia menanti 2 hari, dia pun akan menanti selama 2 hari, bila menyuruhnya menanti selama 2 bulan, dia pun akan menanti selama 2 bulan, pokoknya cepat atau lambat, suatu saat tentu ada berita yang diperolehnya. Kalau sudah begini, apalagi yang mesti dirisaukan? Sekarang dia telah mengambil keputusan, sebelum pertarungannya berlangsung, dia tak akan melakukan pekerjaan apapun. Dia harus tetap memelihara kondisi badannya pada keadaan yang paling prima, bahkan harus mempertahankan pula perasaannya dalam ketenangan serta ketentraman. Tengah hari ini, sewaktu Xiaoko menelusuri permukaan salju yang melapisi jalan raya untuk kembali ke rumah penginapannya, ditemukan ada orang sedang menguntitnya dari belakang. Tak usah berpaling pun Xiaoko sudah dapat menduga siapakah orang ini. Sejak semalam ketika ia sedang bersantap, ia sudah mengetahui kalau orang ini selalu mengawasi gerak-geriknya, macam seekor kucing yang mengintai tikus. Orang ini mengenakan pakaian yang compang camping, mengenakan topi bulu. Biarpun perawakannya bukan termasuk tinggi besar, namun wajahnya penuh berkumis, langkah kakinya sangat ringan, jelas pernah belajar ilmu silat selama banyak tahun. Xiaoko belum pernah berjumpa dengan orang ini, pun tidak mengerti apa sebabnya dia mengintai dirinya. Padahal ia merasa kalau dirinya tidak memiliki suatu daya tarik yang bisa menimbulkan perhatian orang lain untuk mengintainya. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, mendadak suara langkah kaki di belakang sana tak kedengaran lagi. Baru saja Xiaoko menghembuskan napas lega, tiba-tiba meluncur datang seutas tali dari lorong samping langsung mengancam lehernya. Tali itu amat besar dan kasar, pada ujungnya dibuat tali simpul hidup yang dengan cepat menjirat leher Xiaoko, menjirat secara tepat. Apabila leher seseorang sampai terjirat oleh tali sebesar ini, niscaya sepasang biji matanya akan menonjol keluar, nyawanya tentu saja setiap saat bakal putus. Dalam hal ini Xiaoko cukup mengerti. Maka begitu tali ditarik, tubuhnya segera melejit ke udara dan melayang-layang seperti sebuah layang-layang. Ternyata orang yang menjirat tengkuknya dengan tali lasso tersebut adalah si Brewo tadi. Si Brewo masih menarik talinya sekuat tenaga, sayang tali itu mendadak putus dan orang yang dijiratnya tadi telah menerkam ke arahnya secara ganas. Si Brewo segera putar badan dan melarikan diri, tapi tak seberapa jauh kemudian ia menjadi keheranan, rupanya Xiaoko sama sekali tidak berniat untuk mengejarnya. Setelah berlarian beberapa tombak lagi, mendadak si Brewo itu menghentikan langkahnya, Xiaoko masih belum juga mengejarnya. Lama-kelamaan habis sudah kesabarannya, sambil membalikkan badan ia memandang ke arah Xiaoko dengan pandangan terkejut, kemudian menegur, "Mengapa kau tidak mengejarku?" Suatu pertanyaan yang aneh dan luar biasa untuk didengar, tapi jawaban dari Xiaoko ternyata lebih hebat lagi.
Mengapa aku harus mengejarmu? Apakah kau tidak tahu bahwa baru saja kujirat lehermu dengan tali lasso tersebut? Tanya si Brewo tertegun. Aku tahu. Kalau toh sudah tahu, mengapa kau lepaskan diriku dengan begitu saja? Sebab aku toh tak sampai terjirat mati olehmu. Tapi paling tidak kau harus bertanya kepadaku, sebenarnya siapakah aku dan apa sebabnya menjirat mati dirimu? Aku tak ingin bertanya. Mengapa? Sebab sesungguhnya aku memang tak ingin tahu. Selesai menjawab pertanyaan tersebut, Xiao Ko membalikkan badan dan berlalu dari situ, berpaling pun tidak. Sekali lagi si Brewo berdiri tertegun. Selama hidupnya belum pernah ia jumpa manusia seperti Xiao Ko ini. Tapi manusia semacam dia pun belum pernah dijumpai Xiao Ko selama ini. Xiao Ko tidak mengejarnya, dia malah mengejar Xiao Ko, bahkan dari dalam sakunya, ia mengeluarkan seutas tali lagi, dengan cepat membuat sebuah simpul hidup dan menjirat leher Xiao Ko lagi. Jeratannya memang amat jitu, sekali lagi leher Xiao Ko terjerat olehnya. Hanya sayangnya, biarpun sudah terjerat, namun sedikit pun tiada gunanya. Bagaimanapun ia sudah menarik dengan sekuat tenaga, Xiao Ko masih tetap berdiri tenang di situ, bukan saja tengkuknya tak sampai terjerat putus, bahkan bergerak pun tidak. Si Brewo segera bertanya lagi, "Hei, bagaimana si engkau ini? Mengapa aku tak pernah berhasil menjerat mati dirimu? Sebab selain mempunyai tengkuk, aku masih mempunyai tangan berikut jari tangannya secara lengkap." Ketika tali lasso tersebut menjerat tengkuk Xiao Ko tadi, ia memang mengaitnya dengan jari tangan, persis mengait tali tersebut di depan tenggorokannya. Ketika jari tangan tersebut membetotnya kuat-kuat, si Brewo segera tertarik ke depan, baru saja membalikkan badan si Brewo sudah menumbuk di atas dadanya. "Permainan talimu tidak bagus," seru Xiao Ko, "selain bermain tali, permainan apa lagi yang kau kuasai?" "Aku pun pandai bermain golok," sahut si Brewo cepat. Belum lagi tubuhnya berdiri tegak, sebilah golok pendek telah dicabut keluar, golok tersebut langsung ditusukkan ke atas iga Xiao Ko. Sayang sekali permainan goloknya kurang cepat, Xiao Ko hanya mengetuk pergelangan tangannya dengan sebuah jari tangan, tahu-tahu golok tersebut sudah mencelat dari cekalannya. "Aku lihat lebih baik kau lepaskan diri saja," sambil menghela napas Xiao Ko menggelengkan kepalanya berulang kali, "permainan apapun yang kau pergunakan terhadapku, tak ada gunanya." Sebenarnya tubuh si Brewo itu sudah hampir mencium tanah, mendadak dengan jurus ikan Leihi melentik, tubuhnya melejit secara tiba-tiba, sepasang kakinya seperti kapas saling menggunting di tengah udara dan menyambar batang kepala Xiao Ko. Pada hakikatnya tindakan seperti ini tak pernah diduga sebelumnya oleh Xiao Ko. Bukan saja sepasang kaki si Brewo lincah dan cekatan, lagi pula sangat kuat dan bertenaga, hampir saja Xiao Ko tak mampu menghembuskan napas panjang, apalagi bau yang keluar dari celana bobrok yang dikenakan itu baunya luar biasa. Xiao Ko benar-benar tak tahan, mendadak tubuhnya berputar dan melejit dengan suatu gerakan yang sangat aneh dan luar biasa, tahu-tahu tubuh si Brewo sudah terlempar keluar, begitu tubuhnya mencium tanah, celananya turut robek dan terlihatlah sepasang kakinya. Celana itu memang sudah rapuh dan hampir robek, tak heran kalau begitu terobek, langsung robek sampai ke atas, hampir saja kedua belah kaki tersebut terlihat jelas. Kali ini Xiao Ko yang gantian tertegun. Dia seakan-akan menyaksikan tumbuhnya sekuntum bunga segar dari balik tumpukan tahi kerbau. Setiap manusia mempunyai kaki, sesungguhnya tiada sesuatu yang aneh atau luar biasa dengan kaki orang itu, namun belum pernah Xiao Ko saksikan sepasang kaki yang begitu indahnya seperti kaki orang tersebut. Bukan cuma Xiao Ko saja yang belum pernah melihatnya, mungkin sebagian besar orang yang berada di dunia ini pun belum pernah melihatnya. Mungkin tidak berapa orang di dunia saat ini yang bisa melihat sepasang kaki seperti ini. Kaki itu amat mulus, putih dan segar, lekukannya indah dan penuh dengan daging yang kenyal, kulitnya segar seperti susu, seputih susu yang baru diperas dari tetek lembu betina. Mimpi pun Xiao Ko tak pernah membayangkan kalau si Brewo yang kotor lagi bau itu ternyata memiliki sepasang kaki yang sangat indah. Yang lebih tak disangka olehnya adalah si Brewo yang gagal menjerat mati dirinya, gagal menusuk mati dirinya itu malah menangis terseduh-seduh, duduk di tanah sambil menutupi wajahnya dengan kedua belah tangan dan menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil, isak tangisnya amat menyedihkan hati. Waktu itu Xiao Ko sudah bersiap-siap meninggalkan tempat itu, pergi seperti tadi, tanpa berpaling sedikit pun jua, sayang dia justru tak tahan untuk bertanya juga.
Apa sih yang kau tangisi? Aku senang menangis, aku suka menangis dan aku ingin menangis, kau tak usah mencampurinya. Seorang lelaki berewok yang bertampang, seram, ternyata berbicara dengan lagas seorang gadis cilik bahkan sama tak tahu aturannya dengan seorang gadis binal, betul-betul suatu kejanggalan yang luar biasa. Xiao Ko segera mengambil keputusan untuk tidak menggubrisnya, dia bertekad untuk pergi dari situ. Hei, berhenti kau. Mendadak si berewok itu membentak lagi. Mengapa aku harus berhenti? Kau ingin pergi dengan begitu saja. Kau anggap ada kejadian yang begitu enaknya di dunia ini. Mengapa aku tak boleh pergi? Kau hendak menjerat mati aku, hendak mencincang aku dan sekarang aku akan berlalu dengan begitu saja, hal ini sudah cukup luar biasa bagimu, apalagi yang kau inginkan. Aku hanya ingin kau mencungkil keluar sepasang biji matamu, seru si berewok keras, mengorek keluar biji matamu yang jahat tersebut dan serahkan kepadaku. Xiao Ko ingin tertawa, namun tak mampu untuk tertawa. Akhirnya dia berkata, aku toh belum edan, mengapa aku harus mengorek keluar biji mataku sendiri? Karena kau telah melihat kakiku, sepasang kakiku ini tak boleh dilihat oleh setiap orang dengan seenaknya saja. Xiao Ko harus mengakui kalau sepasang kakinya memang berbentuk istimewa dan indahnya luar biasa. Tapi dia sendiri pun bukan sengaja akan melihatnya, apalagi kalau hanya sepasang kaki yang terlihat orang lain, kejadian semacam ini pun tak terhitung suatu kejadian yang luar biasa. Maka dengan perasaan mendongkol Xiao Ko lantas berkata, bila kau merasa kurang terima, aku pun bersedia memperlihatkan sepasang kakiku untukmu, setiap saat kau boleh melihatnya, berapapun tidak menjadi masalah. Kentut anjingmu. Aku bukan anjing, lagi pula aku tidak mengentut. Tentu saja kau bukan anjing, sebab kau lebih goblok daripada seekor anjing. Anjing-anjing di dunia ini masih jauh lebih cerdik daripadamu, entah anjing besar atau anjing kecil, anjing jantan atau anjing betina, semuanya masih 100 kali lebih cerdik daripadamu, karena kau adalah seekor babi. Makin berbicara si berewok ini semakin bertambah sewot. Tiba-tiba saja dia berseru sambil melompat-lompat, kau adalah seekor babi dungu. Apakah tidak kau ketahui, aku adalah seorang perempuan? Bagaimana mungkin kau seorang perempuan? Aku tidak percaya, seru Xiao Ko termangu-mangu, perempuan mana yang penuh berewok? Tampaknya kemarahan si berewok sudah mendekati hampir gila, mendadak ia comot berewok di wajah sendiri dan merobeknya semua, kemudian dilemparkan ke wajah Xiao Ko dengan gemas. Menyusul kemudian tubuhnya ikut meluncur ke depan, pinggulnya berputar dan sepasang kakinya sekali lagi menggunting kepala Xiao Ko secara ganas. Sepasang kaki yang telanjang dan mulus, tak secuil benang pun yang melekat di sana. Kali ini Xiao Ko benar-benar tak berani berkutik, dia hanya memandang ke arahnya sambil tertawa getir. Dengan kau, aku tak merasa punya dendam, tak merasa punya sakit hati, mengapa kau berbuat demikian kepadaku? Karena aku sudah tertarik kepadamu. Sekali lagi Xiao Ko merasa terperanjat sampai termangu-mangu untuk beberapa saat, untung saja si berewok yang kini sudah tidak berewok lagi itu berkata lebih jauh, kau tak usah keburu merasa mabok, aku bukan tertarik atas dirimu atau tampangmu itu. Lantas apa yang membuatmu tertarik kepadaku? Peti dalam genggamanmu itu, si nona yang sudah tak berewok ini berteriak, asal kau berikan peti itu kepadaku, aku tak akan mencari gara-gara lagi denganmu, kau pun selama hidup tak pernah akan melihat tampangku lagi. Tahukah kau apa isi petiku ini? Tentu saja tahu isi dari petimu itu paling tidak bernilai 80 laksa tahil emas murni dan intan permata. Dari mana kau bisa tahu? Tentu saja Xiao Ko merasa keheranan, sebab belum pernah ia buka peti tersebut di hadapan orang lain. Nona itu tidak menjawab, sebaliknya malah bertanya lagi, tahukah kau siapakah ayahku? Aku tak tahu. Dia adalah seorang pencuri sakti, seorang pencuri ulung yang sudah tersohor di seantero jagat, belum pernah operasinya mengalami kegagalan biar satu kali pun. Bagus, kepandaian yang amat bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan kakekku, dia masih kalah jauh sekali, ujar si nona lebih jauh, tahukah kau siapakah kakekku itu? Tidak, dia orang tua adalah seorang perampok ulung, bertemu orang merampok orang, bertemu setan merampok setan. Xiao Ko segera menghela napas panjang. Ai, rupanya 3 generasi dari keluargamu semuanya melakukan profesi seperti ini. Oh, kau baru mengerti sekarang. Bagi seseorang yang 3 generasinya sudah melakukan pekerjaan semacam ini,
bagaimana mungkin dia tidak tahu benda apakah yang berada di dalam petimu itu? Aku memang pernah mendengar, orang yang melakukan pekerjaan seperti ini, kebanyakan memiliki kepandaian tersebut, dari gaya seseorang sewaktu berjalan pun dia dapat menilai apakah orang tersebut membawa barang yang berharga atau tidak. Tepat sekali ucapanmu itu, tapi aku tidak dapat melihat manusia macam apakah dirimu ini. Oh ya, kau membawa satu peti penuh intan permata dan emas murni, tapi saban hari hanya mendahar semangkuk mie kuah yang berharga 3 sen, sebetulnya kau ini si kikir ataukah si manusia yang berwatak aneh? Biarpun isi petiku penuh dengan emas murni dan intan permata, sayang sekali semua benda tersebut bukan milikku, maka biarpun aku ingin menghadiahkan kepadamu pun tak mungkin bisa. Kemudian setelah berhenti sejenak, Xiao Kou berkata lebih jauh, aku pun dapat menjamin sekalipun kepandaianmu 10 kali lipat lebih hebat pun jangan harap peti tersebut dapat kau rampas dari tanganku. Tiba-tiba si nona itu menghela napas panjang. Aku pun tahu kalau tak mampu merampasnya dari tanganmu, ia berkata, tapi bagaimanapun juga aku harus mencobanya terus, biar selembar nyawa menjadi taruhan pun aku tetap akan mencoba terus sampai berhasil. Mengapa? Sebab kalau di dalam 3 hari mendatang aku tak bisa menyiapkan uang sebesar 5 laksa tahil perak, toh nyawaku tetap akan melayang. Sepasang biji matanya tiba-tiba berputar dan air mata pun jatuh bercucuran dengan derasnya, ia berkata lebih jauh, coba bayangkan sendiri, selain berusaha untuk mendapatkannya dari tanganmu, kemanakah aku harus mencari uang sebesar 5 laksa tahil perak itu? Air matanya seperti hujan gerimis berlinang tiada hentinya. Aku tahu kalau kau adalah seorang yang berhati baik, kau tentu dapat menolongku, dan aku pasti akan berterima kasih kepadamu sepanjang masa. Perasaan Xiao Kou sudah mulai melembek. Mengapa kau harus menyiapkan uang sebesar 5 laksa tahil perak dalam 3 hari? Sebab Piao Kiok milik Suma Chao Kun hanya bersedia menghantarku pulang ke rumah bila aku sanggup membayar 5 laksa tahil perak, padahal aku tinggal di wilayah Kuangtong, jika tiada perlindungan dari mereka, setiap saat nyawaku bisa lenyap di pinggir jalan, bahkan orang yang mengurusi mayatku pun belum tentu ada. Xiao Kou segera tertawa dingin. Untuk menghantar seseorang ke wilayah Kuangtong saja sudah minta bayaran 5 laksa tahil, hati mereka benar-benar kelewat hitam. Sekalipun demikian, aku tak akan menyalahkan mereka, sebab menghantarku pulang memang bukan suatu pekerjaan yang terlalu mudah, kata si nona cepat-cepat, bila aku adalah Suma Chao Kun, pasti harga yang kuminta lebih tinggi lagi. Mengapa? Karena orang-orang yang hendak membunuhku memang manusia-manusia yang kelewat menakutkan, siapapun tak ingin bermusuhan dengan mereka. Aku percaya kau pun selama hidup tak akan pernah menduga kalau di dunia ini benar-benar terdapat manusia buas dan kejam seperti mereka. Sekujur badannya mulai gemetar keras, wajahnya seolah-olah dilapisi oleh selapis kabut tipis, saat ini pun dapat terlihat dengan jelas bahwa wajahnya sedang mengejang keras karena perasaan takut dan ngeri yang kelewat batas. Ia benar-benar ketakutan setengah mati. Melihat keadaan tersebut, tak tahan Xiao Kou segera bertanya, siapa sih mereka itu? Si nona seperti sudah tidak mendengar lagi apa yang ditanyakan oleh pemuda tersebut. Dengan air mata bercucuran dia berkata kembali, aku tahu, sudah pasti mereka tak akan melepaskan diriku, aku tahu, setiap saat mereka bisa mengejarku dan membinasakan diriku. Ia seakan-akan sudah mendapat firasat jelek, semacam perasaan menghadapi ancaman yang datang dari serombongan binatang buas, seperti seekor binatang yang merasa bakal ada pemburu yang bakal menghabisi nyawanya. Walau perasaan seperti ini sukar untuk dijelaskan, tapi kadangkala memang cukup tepat. Pada saat itulah, dari atas dinding pagar di kedua belah sisi lorong memancar keluar sejumlah senjata rahasia, yang dari sebelah kiri adalah segumpal hujan perak, sedang dari sebelah kanan muncul beberapa titik bintang. Reaksi dari Xiao Kou selalu amat cepat. Dengan peti di tangan kanan dan buntalan di tangan kiri, dia bendung datangnya ancaman senjata rahasia tersebut. Kemudian ia sambar si nona yang sedang melilit lehernya dengan sepasang kakinya itu untuk berkelit ke sebelah kanan. Tapi dia segera mendengar suara rintihan dan helaan napas dari nona tersebut, kemudian terasa jepitan sepasang kakinya yang semula kuat dan bertenaga, tiba-tiba saja berubah menjadi lemas, kemudian rontok dari tengah udara. Xiao Kou tidak ikut terseret ke bawah, malah sebaliknya melejit kembali ke tengah udara dengan kaki kanan menopang di kaki kiri,
lalu mempraktekkan teknik pinjam tenaga. Menggunakan tenaga itu dia melejit lagi beberapa kaki di tengah udara. Dengan cepat dijumpainya dua bayangan manusia di balik dinding tembok yang sedang menyembunyikan diri ke balik tempat kegelapan. Gerakan tubuh mereka semuanya enteng dan lincah, jelas ilmu meringankan tubuhnya terhitung tidak lemah. Ketika mereka melarikan diri ke atas atap rumah beberapa kaki jauhnya dari posisi semula, Xiao Kou telah melayang turun di atas dinding tersebut. Mendadak kedua orang itu membalikkan badan dan memelototi ke arahnya, wajah mereka tertutup semua oleh selembar topeng berwajah bengis, sedang matanya memancarkan sinar kebuasan yang sungguh menggigitkan hati. Salah seorang di antaranya tiba-tiba berkata dengan suara yang dingin dan parau, "Sahabat, kepandaian silatmu lumayan juga, untuk berlatih ilmu meringankan tubuh semacam Te Im Chong bukanlah suatu pekerjaan yang gampang, bila kau mesti mati dalam usia muda, rasanya hal ini pantas untuk disayangkan." Xiao Kou segera tersenyum. Untung saja sementara waktu ini aku masih belum kepingin mati, lagi pula tak bakalan mati. Kalau begitu, ada baiknya kau menuruti nasihatku saja, kau tak bakal bisa mengurusi hal ini. Mengapa tak bisa? Bila kau sudah diincar oleh manusia seperti kami ini, ibaratnya kau sudah kemasukan setan iblis, kata orang itu, baik kau sedang bersantap, maupun sedang tidur, bahkan entah pekerjaan apa saja yang sedang kau lakukan, setiap saat setiap detik kemungkinan besar ada senjata rahasia ataupun senjata tajam yang akan menyambar tenggorokan ataupun alis matamu, bila kau sedang mendusin dari tidurmu, bisa jadi kau pun akan menyaksikan ada orang sedang mengiris daging tubuhmu secara pelan-pelan. Kemudian setelah berhenti sejenak, dengan suara yang lebih mengerikan, dia meneruskan, manusia siapapun bila sudah berjumpa dengan kejadian seperti ini, perasaan mereka pasti tak bakal gembira. Xiao Kou menghela napas panjang. Ya, peristiwa semacam ini memang tidak menggembirakan, tapi sayangnya aku justru memiliki tabiat aneh seperti ini. Oh ya, semakin orang lain melarangku untuk mengurusinya, aku semakin berkeinginan untuk mencampurinya. Kalau begitu silakan saja kau pulang untuk menunggu saat kematianmu, tiba-tiba seorang yang lain berseru sambil tertawa dingin tiada hentinya. Dengan suatu gerakan yang bersama-sama, kedua orang itu membalikkan badannya sambil melejit dan kabur ke arah belakang. Walaupun gerakan tubuh mereka terhitung cukup cepat, paling tidak Xiao Kou masih mampu menyusul salah seorang di antara mereka. Sayangnya di atas tanah justru masih terbaring sesosok tubuh, begitu terjengkang ke tanah, orang itu tidak bergerak lagi, sementara kakinya yang mulus dan indah tersebut sudah berubah menjadi merah padam bagaikan buah masak. Padahal orang ini tiada hubungan sama sekali dengan Xiao Kou, namun kalau suruh Xiao Kou membiarkan si nona tersebut tergeletak mampus di tepi lorong tanpa menggubrisnya, jelas perbuatan seperti ini tak mungkin bisa dilakukan olehnya. Luka yang dideritanya itu terletak di belakang pahanya, mulut luka yang kecil, kecil sekali, namun sekarang sudah mulai membengkak, bahkan panas sekali rasanya. Ini berarti senjata rahasia tersebut ada racunnya, sejenis racun yang cukup ganas. Untung saja nasibnya terhitung baik, karena dia telah berjumpa dengan Xiao Kou, seorang manusia yang memang berasal dari suatu daerah pegunungan yang penuh dengan ular beracun, semut beracun serta aneka ragam serangga beracun. Di dalam saku orang seperti ini sudah barang tentu obat pemunah racun selalu tersedia lengkap. Tak heran kalau nona tersebut tak sampai mati, bahkan dengan cepatnya telah mendusin kembali. Sewaktu gadis itu sadar kembali, tubuhnya sudah berbaring di atas pembaringan kayu dalam rumah penginapan, mulut lukanya telah dibalut dengan secarik kain kasar. Ia memandang ke arah Xiao Kou, memandang setengah harian lamanya, kemudian bertanya secara tiba-tiba, aku sudah mampus. Agaknya belum, jawab Xiao Kou pelan. Kalau begitu apakah aku pun belum mampus? Tampaknya memang demikian. Mengapa aku belum mampus? Ia seperti tercengang dengan kejadian tersebut. Mereka telah mengejarku, mengapa aku belum mati? Sebab nasibmu masih terhitung bagus, kau telah bertemu dengan aku. Tiba-tiba si nona yang tidak berewok lagi itu menjadi marah, serunya keras-keras, aku sudah didesak orang sehingga tak punya jalan lagi, saban hari mesti lari kian kemari seperti seekor anjing gila, bersembunyi ke sana mengumpat kemari, terkena senjata rahasia beracun dari musuh lagi, mengapa kau masih mengatakan nasibku mujur? Kemudian sambil mendelik ke arah pemuda tersebut, dia berkata lebih jauh, aku ingin mendengarkan penjelasanmu, nasib yang bagaimanakah baru terhitung nasib jelek. Xiao Kou tertawa getir,
ya dia memang cuma bisa tertawa getir belaka. Nona tersebut melototi dirinya setengah harian lagi sebelum menghela napas secara tiba-tiba. Aku tahu, kau pasti tak akan memberikan peti itu kepadaku, maka kuanjurkan kepadamu, lebih baik jangan mencampuri urusanku lagi. Mengapa? Kau tak bakal bisa mengurusi persoalan seperti ini, toh mati hidupku sama sekali tak ada sangkut pautnya denganmu, dan aku pun memang tak mempunyai hubungan apa-apa dengan kau. Sebetulnya kita memang tak mempunyai hubungan apa-apa, tapi sekarang agaknya saja seperti ada hubungan. Kentut busuk anjingmu, tiba-tiba nona itu berteriak, ayo katakan, hubungan apakah yang terjalin di antara kita? Ayo cepat katakan kepadaku. Xiao Kou terbungkam dalam 1000 bahasa. Selama hidup belum pernah ia jumpai manusia seperti ini, dahulu tidak, di kemudian hari pun tidak. Tapi sekarang dia justru telah bertemu dengan seorang manusia seperti ini. Di manakah tempat ini? Lagi-lagi si nona bertanya, mengapa kau membawa aku memasuki sarang anjing sejelek ini? Karena tempat ini bukan sarang anjing, tempat ini adalah kamar kediamanku. Mendadak si nona membelalakan lagi sepasang matanya. Kau memang babi, kau betul-betul seekor babi, teriaknya kemudian semakin nyaring, semua orang tahu kalau kau berdiam di sini, tapi kau telah membawa aku kemari, apakah baru merasa senang apabila mereka sudah berhasil membunuhku? Apakah kau baru gembira bila mereka sudah berhasil mencincang tubuhku sehingga hancur berkeping-keping? Mendengar perkataan tersebut Xiao Kou segera tertawa. Manusia tak tahu aturan seperti ini memang tidak sering dapat dijumpai. Nona itu semakin gusar. Hei, kau masih bisa tertawa. Apa yang menggelikan? Apa yang kau inginkan dariku? Suruh aku menangis. Kau adalah babi, mana ada babi bisa menangis? Kapan kau pernah melihat ada babi bisa menangis? Ucapanmu memang betul, seakan-akan menemukan suatu teori secara tiba-tiba. Xiao Kou berseru keras, agaknya babi memang tak bisa menangis, tapi aku pikir babi pun agaknya tak bisa tertawa. Tampaknya nona itu sudah hampir menjadi gila saking heki dan mendongkolnya. Setelah menghela napas, dia berseru, perkataanmu memang betul, kau bukan babi, kau manusia, orang yang sangat baik, aku cuma harap kau sudi mengantarku pulang ke rumah, lebih cepat lebih baik. Aku harus mengantarmu kemana? Mengantar aku ke rumah kediamanku, tempat itu tak mungkin bisa mereka temukan. Bila mereka pun tak bisa menemukan, apalagi aku. Pernahkah kau berpikir, di sini pasti ada seseorang yang dapat menemukannya? Siapakah orang itu? Tentu saja aku, jerit si nona lagi. Oh, oh, oh.